Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, an-nabiyil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk beribadah dan menunaikan salat maghrib berjamaah, khususnya di masjid ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat penerimaan ibadah, khususnya salat, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 233, itu mampu menghapuskan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari. As-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kaffaratun lima bainahunna ma lam takunil kabair. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, itu bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya, sepanjang yang dimaksudkan bukan dosa-dosa besar yang membutuhkan tobat khusus, pendekatan kepada Allah dengan cara spesifik, dan perjanjian yang tidak sama dengan dosa-dosa yang lainnya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan maghrib kali ini insyaallah. Seperti kami janjikan bahwa sesi kali ini adalah sesi yang khusus kita untuk berdiskusi saja. AKS Al-Quran Sunnah Solution, apa yang kemudian kita diskusikan, kita coba carikan kemudian solusi dalilnya dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebelumnya kita bermohon kepada Allah semoga ta'lim kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan kemudahan, dan semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita yang belum beriman dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyahadat, masuk Islam sebelum diwafatkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjaga guru-guru kita yang lain, semoga Allah sehatkan mereka, semoga Allah muliakan dan dibimbing untuk ikhlas dalam berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sudah berusaha sedapat mungkin untuk bisa mengumpulkan ini yang sudah masuk. Saya coba klip satu, begitu sudah diklip datang lagi yang kedua. Itu sudah diklip juga, begitu selesai klip kedua menunggu yang ini selesai, sudah ada yang ketiga. Pelan-pelan kita mulai ya, memang ini janjinya hari ini kita diskusi saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini disebutkan Buya, jazakallah khair. Ada abi, ada buya, ada abati. Nah, jadi ada 3 kata ya. Saya berikan pengetahuan dulu. Ada abi, ada buya, ada abati. Akar katanya dari kata abun, hamzah dengan ba, ab, ab, ab. Ab ini asalnya bisa berarti 2 kata. Pertama, ayah secara biologis langsung. Ya, jadi saya punya ayah, ya, menikah dengan ibunda saya, kemudian ibunda saya mengandung melahirkan saya. Maka ayah biologis disebut dengan ab. Kalau ingin kemudian ditambahkan kepemilikan, saya, tambahkan dhamir mutakallim di ujungnya dengan ya. Ya, harakatnya nanti menjadi i, abi, menunjuk kepunyaan. Abi, ayah, saya. Di setiap yang ujungnya i berarti menunjuk kepada saya, kepunyaan. Buku, kitab. Buku saya, kitabi. Bait, rumah. Rumah saya,
baiti, rumahku, ya, baiti, surga, jannah, surga saya, jannati, rumahku, surgaku, baiti, jannati, barang tidak terpakai, bekas, barang-barang tidak terpakai, nah itu ngarang. Ya. Yang kedua, ab itu bisa disebutkan kepada ayah dari garis keturunan. Tidak langsung. Tapi kalau diurut ke atas, itu ketemu juga. Ya, seperti kita berasal dari Abun Wahid, bapak yang satu, Adam alaihissalam. Nanti di Al-Quran Anda akan temukan kalimat-kalimat ab, jamaknya aba, bapak. Walaupun tidak bapak langsung, mungkin kakek, buyut, dan seterusnya ke atas. Misal, Anda buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-133. Ya, paling kiri, agak sedikit ke bawah. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jelas ya? Kata Al-Quran, apakah Anda pernah menyaksikan sebuah kisah ketika Ya'qub di penghujung hidupnya mengumpulkan anak-anaknya dan memastikan kepada mereka tentang kuatnya akidah mereka sebelum ditinggal wafat. Ini pelajaran penting kepada kita. Kalau merasa di ujung-ujung usia, ajarkan pada anak-anak prinsip-prinsip akidah yang bisa mengantarkan ke surga. Bukan mengarahkan kepada mereka untuk berebut harta warisan. Karena warisan terbesar itu surga, bukan dunia. Dunia itu tinggal. Jadi kalau ada orang tua ingin visinya lebih panjang, maka carilah kemudian kemuliaan akhirat dan wariskan itu kepada anak. Akidah, akhlak, jangan sampai antum wafat, harta kekayaan melimpah, tapi akidahnya porak-poranda. Itu yang bahaya. Di dunia antum bisa tertawa dan tersenyum, gendong cucu, gendong anak, tamasya kemana-mana. Begitu di akhirat terpisah. Itu yang paling bahaya. Nah kemudian Ya'qub bertanya kepada anaknya, kalau bapak besok lusa wafat, kira-kira kalian bakal bagaimana? Ibadah kalian seperti apa? Akidah kalian bagaimana? Anak-anaknya semua berkata kompak, "Pak, jangan khawatir. Sekalipun Allah memanggil duluan ayah nanti besok, papa wafat duluan, tenang saja. Insya Allah akidah kami tidak akan berubah. Kami tetap bertahan menyembah Allah, Tuhan ayah, Tuhan juga bapak-bapaknya ayah." Disebutkan bapak di situ. Ya, bapak-bapakmu disebutkan siapa saja? Ibrahim, Ismail, Ishak. Padahal Ya'qub itu anaknya siapa? Ishak, ya kan? Baik, Ishak dari Ya'qub nanti turun Yusuf, ya. Ya'qub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Kok bisa dari Ya'qub ke Ibrahim, kemudian ke Ismail, ke Ishak disebut bapak-bapaknya? Itu yang dimaksudkan ayah-ayah tanpa secara biologis langsung, tapi kalau diurut sampai ke atas. Bapak kita yang paling atas Adam alaihissalam. Kalau anak-anaknya turunkan ke bawah jadi banyak sampai yang terakhir manusia di bumi, maka disebut dengan bani namanya. Bani, anak keturunan tanpa batas sampai terakhir. Karena itu dalam Al-Quran kita semua disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran di 7 tempat berbeda. Contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, semua anak cucu Adam. Anak-anak sampai ke bawah, bapak kita Adam. Ke atas. Jadi kalau antum mau iseng-iseng, silahkan. Kalau ada waktu luang yang cukup panjang, cari keturunan sampai ke Nabi Adam. Itu akan ketemu. Kalau misalnya ya, nah itu juga menunjukkan kesan bahwa ayah kita itu, kakek moyang kita manusia. Namanya Adam, bukan monyet. Dan ya, jadi kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, katakan padanya, kalau anda dari monyet silahkan saja. Cuma nggak usah ngajak-ngajak kita. Paham ya? Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali sejak dilahirkan adalah diperjelas oleh Allah keturunannya terang benderang bagaikan bulan purnama dari sisi keturunan sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Muhammad SAW bin Abdullah
bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam alaihi salam. Ulangi. Itu ab. Jelas ya? Yang kedua, buya. Buya itu punya dua arti. Satu, bisa berarti panggilan sayang. Saya ulang ya. Bisa berarti panggilan sayang. Ya, panggilan sayang ini yang saya maksudkan ada dua artinya. Ya, sayang yang pertama, sayang kepada pengertian ayah biologis. Jadi kalau Anda ingin misalnya ke anak ditanamkan panggilan sayang manggil ke ayah, nah namanya tasghir, ya. Maka jadikan kalimatnya formulanya fu'ailun, 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 abi, ubay, 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 bapak kecil, panggilan sayangnya buya. Buya, 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 ayah sayang, ayah sayang, ayah sayang. Anaknya bunayya, 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 anakku sayang, anakku sayang, anakku sayang. Paham ya? Baik. Kalau yang kedua maknanya bisa panggilan sayang kepada sosok yang dihormati dari segi misal keilmuan. Walaupun itu bukan ayah Anda. Saya menghormati misalnya Buya Hamka. Bukan ayah saya langsung. Hanya saya mencintai beliau. Sayang dengan keilmuannya, sayang dengan kemudian kehormatannya, saya panggil Buya, Buya Hamka. Walaupun bukan ayah biologi saya secara langsung. Jelas ya? Nah, kemudian ada Ustadz Yahya di Cirebon, kita panggil Buya Yahya. Untuk menghormati dan menunjukkan sayangnya dan cintanya kepada keilmuan dan karismanya. Jelas sampai sini? Baik, itu yang dimaksud dengan buya. Disilahkan, bukan buaya, buya. Ya. Buya, buya, buya. Sekarang banyak orang sering salah sebut nama ya. Baik, hati-hati. Kemudian yang ketiga, ada namanya gabungan antara sayang dengan hormat. Jadi kalau ab tadi menunjukkan sifat ke atas dengan penuh penghormatan, buya sifat sayang. Kalau digabungkan sayang dan hormat, maka robah kalimatnya menjadi abati. Abati. Ini sama persis dengan ibu, Bu ya. Ibu, ibu saya ummi. Ummi, ya. Maka hati-hati saya ingin ingatkan para ibu nih, jangan keliru. Ya, ummi nisa, ummi nisa, ummi nisa. Nah, itu tidak tepat, ummu nisa. Kalau ummi nisa, ibu saya namanya Nisa. Jelas ya? Ummu Nisa, ibunya Nisa. Ummu Ahmad, ibunya Ahmad. Ummi Ahmad, ibu saya namanya Ahmad. Jelas ya? Nah, ummi, kemudian Umayyah, ibu sayang. Kalau kemudian ingin hormat dan sayang, abati. Maka itu dialog anak dengan ayah dalam Al-Quran seringkali disampaikan oleh anak dengan kalimat abati. Abati. Misal Quran surah 37 ayat 102 sampai 109 itu. Ketika Nabi Ismail alaihi salam kemudian dengan izin Allah akan diuji oleh Allah melalui ayahandanya dengan ujian penyembelihan. Kata bapaknya, ya bunayya, duhai anakku sayang, papa mimpi semalam menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Coba Ananda simak. Kira-kira bagaimana pendapat Ananda? Nabi Ibrahim paham, Pak, Bu, teman-teman sekalian, bahwa mimpi Nabi itu pasti wahyu, gampang. Bisa beliau bilang, nak siap-siap ya, kemana? Sembelih. Ya, Bapak mimpi. Bisa, tapi yang paling menarik, beliau ingin menunjukkan kepada kita sebuah kisah bagaimana seorang anak taatnya kepada ayah. Dan di situ kemudian timbal baliknya, bagaimana seorang ayah merawat anak sampai anak begitu taat kepada ayahnya. Apa jawab anaknya? Ya abati. Lihat, bukan ya abi, bukan ya buya. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya abati, duhai ayah, demi sayang Nanda kepada ayah dan hormat Nanda pada status ayah sebagai rasul, sebagai nabi, dan sayang Nanda kepada ayah sebagai ayah Nanda biologis. If'al, cepat kerjakan sekarang, jangan ditunda. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Perhatikan, kalau anak dirawat, didekatkan dengan Allah, sudah tidak ada yang lain dalam dirinya kecuali Allah saja. Allah. Bapak ibu punya anak baru lahir, dekatkan.
Kasihkan misalnya bacaan Quran, dekatkan dengan masjid, dekatkan dengan Al-Quran. Lama-lama yang keluar di lisannya pertama kali Al-Quran. Kalimat-kalimat tauhid. Ada anak mau disuntik, dibawa ke rumah sakit. Begitu akan disuntik, kalimat yang keluar, astagfirullah, ampuni saya ya Allah, astagfirullah, ampuni saya ya Allah. Memang ini dikasih itu. Ya, beda ketika dia diberikan banyak mainan, banyak tontonan, robot-robotan, mobil-mobilan, yang keluar pun akan beda. Disuntik, otayo. Kan lain. Hah? Paham ya? Nah, itu Abi, Buya, dan Abati. Itu untuk pengetahuan. Sekarang apa pertanyaannya? Mari kita jawab. Saya sepanjang ada pengetahuan, saya coba terangkan sedapat mungkin apa yang saya mampu terangkan. Ya, sehingga Anda paham nanti. Cuma mohon maaf, ini sebutan, ini umum. Maksudnya isyarat kalau ada komunikasi antara orang tua dengan anak, cari kata-kata yang menyenangkan. Tidak harus dengan nama yang sama. Karena kan dalam bahasa Arab, boleh Anda panggil dengan bahasa-bahasa sesuai dengan kulturnya masing-masing. Misal ayah untuk hormat boleh. Ya, ada dedi, ada papi, ada papa, kan? Dan seterusnya. Silahkan aja. Anda panggil anak pun tidak harus kemudian dengan panggilan bunaya. Ya bunaya, kan bukan bunaya, aku kan Asep, ya kan? Anda boleh sayang, ya cantik. Ibu Anda juga tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau memang tidak paham. Kalau paham silakan. Umi, Umayyah silakan. Tapi kalau belum paham, jangan coba-coba. Mama boleh silakan, kan? Silakan. Anda pulang dari sini pengajian pengen mempraktekkan, tapi ibu Anda belum paham. Ya amati. Kata ibu Anda, mama belum mati. Bismillah. Saya ingin bertanya perihal hadis. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Yang ingin saya tanyakan, ilmu yang dimaksud berlaku hanya untuk ilmu agama ataukah ilmu umum? Baik. Kita cari dulu hadisnya ya. Ini ada di insyaallah di Ibnu Majah, nomor hadis 233, sering saya sampaikan. Perawinya sahabat Abu Darda, ya radhiyallahu taala anhu. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Hati-hati. Kalimat yang ditanyakan di sini kita terjemahkan dulu. Nabi menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menyiapkan dirinya dengan serius menempuh perjalanan untuk belajar pengetahuan, maka Allah akan catat setiap langkahnya untuk memudahkan ia ke surga. Dan kalaulah penuntut ilmu mengetahui sejak ia berangkat, maka malaikat membentangkan sayapnya, menaungi dirinya, memberikan ridha kepadanya. Wa yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Dan memohonkan kepada Allah ampunan, ya Allah ampuni dia, penduduk langit dan bumi yang baik-baik, sampai-sampai hiu-hiu yang ada di lautan kalau kita mengetahuinya. Status hadisnya sahih. Nah, kalimat di sini pengetahuannya diungkapkan dengan kata ilma. Bentuknya nakirah. Ilman. Ada al-ilmu, ada ilmun. Al-ilma, ilma, itu beda. Kalau bentuknya tidak ada alif lam dan diakhiri dengan tanwin ujungnya, an, in, atau un. Saya berikan kaidah dasarnya dulu. Dalam gramatikal bahasa Arab, di ilmu nahwu disebut dengan nakirah namanya. Nakirah. Nakirah sesuatu yang umum. Awas hati-hati. Lawannya kalau ada alif lam disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah. Khusus. Ma'rifah. Jadi kalau ada alif lam, sifatnya terikat, khusus. Ilmu ini saja. Tapi kalau tidak ada alif lam, sifatnya umum. Terbuka, general. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Car, banyak. Di luar banyak mobil. The car, yang ini, bukan yang lain. Nah, hanya apakah umum yang dimaksud di sini, pengertian umumnya semua ilmu, atau semua ilmu yang luas umum terkait dengan agama saja? Awas, hati-hati. Kalau kita pahami ilmu umum, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang menempuh jalan untuk belajar pengetahuan umum, maka semua pengetahuan. Mau agama, mau umum, mau tafsir, mau fisika, matematika, kimia, biologi, nahwu, saraf, arud, dan seterusnya.
Atau yang kedua, umum di sini dalam pengertian umum terkait dengan ilmu-ilmu agama. Luas, bukan tafsir saja, bukan Al-Quran saja, bukan fikih saja. Semua ilmu umum, yang penting ilmu umum itu terkait dengan agama. Maka pemahaman para ahli hadis terkait dengan hadis ini dan redaksi ilmu ini yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu secara luas, secara umum, yang dengan belajar ilmu itu bisa menguatkan kemudian kepentingan agama. Intinya, semua ilmu yang terkait dengan agama. Nah, semua ilmu yang terkait dengan agama ini dibagi dua lagi. Bagi dua. Satu, cabang-cabang ilmu yang menguatkan akidah dan syariah. Agama disebut dengan ad-din, maka semua ilmu yang menguatkan ad-din spesifik itu disebut dengan yang dimaksud hadis ini. Misal, Al-Quran, ya, Anda belajar ilmunya disebut ulumul Quran. Bacaannya ilmu tajwid. Nanti penjelasannya ilmu tafsir. Turunan ke bawahnya nanti ada ilmu lughah. Ilmu lughah dibagi 4 lagi. Nanti ada ilmu nahu. Setelah nahu ada saraf. Setelah saraf kemudian ada balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Kemudian ilmu arud. Ilmu arud dibagi 16 lagi disebut dengan bahar. Misalnya ada bahar tawil, ada bahar rajaz, ada bahar madid, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Maka ilmu-ilmu ini termasuk fiqih. Fiqih dibagi lagi misalnya ada qawaid fiqih, ada usul fiqih, ada fiqih muqarin, dan turunan-turunan lainnya. Sekarang ada fiqih aulawiyah. Maka semua ilmu-ilmu ini, itu yang dimaksud dengan ilman di sini. Ilman. Termasuk hadis. Nanti ada dibagi lagi, mustalah hadis. Ada mustalah hadisnya dirayah nanti, ada prakteknya riwayah, macam-macam. Dari mana taunya ini? Karena orang yang mencari hadis ini, ketika hadis ini tinggal ditemukan oleh seorang sahabat, jalan kaki dia. Konon beliau ini dari Al-Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, hadisnya ditemukan di Syam, jalan kaki dari Madinah ke Syam. Kalau pakai kendaraan kurang lebih itu semalam, sehari semalam. Ya, ini jalan kaki, begitu sampai di tujuan ditanya, Anda ada perlu apa? Kata beliau, saya mendengar satu hadis dari Nabi yang tidak ditemukan di sahabat lain sekarang yang tersisa kecuali di Anda. Dipastikan lagi, "Indaka haja ukhra?" Apa tidak ada keperluan yang lain? Enggak ada keperluan yang lain, tidak. Faqat uridul hadis, saya pengen hadis aja itu satu. Hadis saja. Nah, kalimat ini yang dipahami hadis saja, ini menunjukkan ilmu agama, ilmu-ilmu yang terkait dengan pendukung agama. Begitu disampaikan kalimatnya hanya hadis itu saja, dibacakanlah kemudian hadis tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Jadi Masya Allah, ibu bapak punya anak diinvestasikan ke pesantren. Belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, itu mujahid fi sabilillah. Setiap langkahnya, sejak ibu siapkan, bapak siapkan, berangkat diantarkan sampai ke pesantren, dia belajar, itu nilainya Masya Allah. Dicatatkan pahala mengantarkan dia ke surga insya Allah, sepanjang tidak bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia belajarnya benar, setiap belajar pahalanya untuk bapak ibunya juga dapat. Dapat, hadisnya banyak itu. Di hadis Muslim bahkan ada 2 lafaz. Hadis Muslim hadis 1402, ya 1389. Yang pertama, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri fa'iliha min ghairi an yankusa min ajri syai'. Yang kedua, man dalla ala syai'in, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan? Redaksi pertama itu disyariatkan dalam sunnah Islam. Sudah ada sunnahnya, cuman belum ada yang menghidupkan. Dia pionir di situ, maka pahalanya mengalir untuknya. Misal, belum ada yang membiasakan misalnya teman-teman sekalian untuk sedekah. Tiba-tiba datang seseorang, ayo sedekah, sedekah, sedekah. Begitu orang ini sedekah, diikuti oleh 100 orang. Semua yang 100 itu begitu mendapat pahala, ditransfer juga pahalanya pada orang yang tadi pertama kali. Tanpa dikurangi sedikit pun. Anda di rumah Anda belum ada yang jamaah ke masjid. Anda hidupkan jamaah, ayo jamaah, jamaah. Atau Anda buka taklim. Sampaikan ide kepada pengurus, ayo buka taklim Pak, undang ustadz-ustadz yang baik, yang bisa memahamkan, bukan hanya sekedar tertawa. Datang ustadz yang menerangkan, datang jamaah. Itu pahalanya mengalir untuk Anda sampai semua taklim itu selesai. Sepanjang ada taklim, Anda dapat pahalanya. Maka kebayang bagaimana orang tua. Awal-awal memang sedih, biasa. Tantangannya banyak, tapi nanti lihat, begitu wafat, Anda dapatkan apa yang telah Anda tanam. Insya Allah. Nah, yang kedua, ada juga yang berpendapat, yang dimaksudkan juga bisa mencakup ilmu-ilmu umum kalau ilmu itu diniatkan kemudian untuk menguatkan pilar-pilar agama. Untuk menguatkan pilar-pilar agama. Contoh, Anda belajar matematika bukan sekedar untuk ngajar,
Tapi dengan itu hitungan-hitungannya membantu masalah-masalah dalam agama. Misal memecahkan masalah warisan. Ya, menghitung misalnya kalender-kalender waktu-waktu menetapkan untuk sholat. Kemarin saya ke Jepang, dari Jepang. Begitu sampai kemudian ke Tokyo, teman langsung menyampaikan aplikasi. Dia ahli IT. Ada 2 jenis aplikasi. Yang pertama, tadinya cuma bikin aplikasi-aplikasi umum. Sekarang ini, dia bikin aplikasi yang memudahkan contoh sholat pada orang-orang. Ilmunya IT. Nggak ada di fikih belajar IT. Ya, babul IT, bab tentang IT, nggak ada. Bab taharah ada, bab sholat ada. Tapi bagaimana mencontohkan orang sholat supaya mudah? Orang IT praktekkan itu. Ya, antum terapkan di TV, bikin TV, di situ tampilkan ta'lim Islam yang bagus. Pahala. Bisa serupa nilainya dengan yang belajar agama dan juga dengan yang ngisinya. Bisa serupa. Ada yang kedua, bikin aplikasi Al-Quran untuk memudahkan hafalan. Ustaz, saya pengen bikin seperti ini. Konsep hafalannya menggunakan at-taisir. Mohon ridhonya Ustaz. Saya sudah buat ini, alhamdulillah bermanfaat. Saya bilang silahkan, Masya Allah. Itu yang dimaksudkan. Antum misalnya belajar nih arsitek, bikin desain masjid yang bagus. Jalan-jalan yang kokoh. Tempat wudhu yang bagus. Pipa wudhu dipakai. Pipanya tuh antum yang bikin. Dipakai wudhu. Semua orang wudhu, antum dapat pahalanya. Makanya saya sering katakan, semua ilmu itu terkait berkelindan. Kalau Anda nggak niatkan ibadah, rugi. Rugi Anda. Coba berapa tahun Anda kerja sampai dengan pensiun? Berapa pahala yang dapatkan? Kalau cuma dunia nggak usah bangga dulu. Yang belum beriman pun dapat dunia. Lantas apa beda Anda di hadapan Allah? Yang nggak beriman pun dapat dunia juga. Terus bedanya Anda di hadapan Allah apa? Apa yang mau dibanggakan? Meninggal juga? Meninggal juga. Begitu wafat selesai semuanya. Apa yang mau dibanggakan? Ya Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi yang dimaksud di sini bisa terkait dengan ilmu-ilmu agama saja. Bisa terkait dengan ilmu umum yang diniatkan kemudian juga untuk menguatkan pilar-pilar agama. Karena nanti ada bahasa-bahasa agama yang sekarang tidak bisa didefinisikan kecuali dengan hitungan-hitungan ataupun keterangan-keterangan kekinian. Al-Quran menerangkan tentang proses janin, lalu Anda belajar, diterapkan kemudian. Dari situ terinspirasi, bagus. Ya, belajar matematika, fisika, sampai memetakan kemudian jarak. Kan jarak kan disebutkan 3 farsakh. Berapa konversinya hitungannya sekarang? 85 kilo. Ukurannya seperti apa? Orang kalau mau mikot kemudian, gelombang haji yang kedua, berangkatnya langsung ke Mekah, itu mikotnya di mana? Ustadz di atas pesawat melewati Yalamlam, berapa kecepatan pesawat? 800 km per jam, begitu habis. Lewat tempatnya, bagaimana hukumnya? 2 kulah itu berapa volumenya? Disebutkan 2 kulah air tidak mengandung najis, kotoran tumpah ke situ. 2 kulah itu berapa volumenya, berapa liter? Nah itulah kemudian yang saya maksudkan dengan ilmu-ilmu tadi. Maka mohon semua yang belajar baik di sekolah umum, apalagi sekolah agama, niatkan semua itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan sekedar mencari dunia, tapi menguatkan pilar-pilar agama. Paham ya? Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga sudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda dan keluarga Anda diberikan yang lebih baik dibandingkan apa yang Anda sampaikan kepada saya. Dan semoga Allah muliakan Anda dan keluarga. Ustaz, saya seorang perawat ingin bertanya. Baik, saya seorang Ustaz ingin menjawab. Jika mampu. Jika sudah terdengar azan dan saat itu saya sedang melakukan tugas tindakan medis kepada pasien, apakah saya termasuk orang yang lalai dalam menyegerakan sholat? Tidak. Saya senang dengan pertanyaan Anda ini. Masya Allah. Ada orang sedang sibuk menangani kondisi kemanusiaan, sifatnya darurat, masih ingat sholat. Ada orang suasana lenggang, sudah komat, masih nggak ingat. Ini kasih sayang Allah. Kalau ada yang begini, pertahankan. Ini Allah cinta dengan kita. Sepanjang ada getaran-getaran dalam jiwa kita untuk ibadah, itu tandanya kasih sayang Allah masih terhujam dalam jiwa kita. Ada kondisi-kondisi yang memang disebut nanti dalam bahasa agama dengan rukhsah. Kondisi keringanan. Diringankan orang-orang tertentu karena sifat-sifatnya memang mesti mendapatkan itu. Ya, ada yang disebut dalam fikih sekarang aulawiyah. Hal yang paling prioritas. Kalau ditimbang-timbang, nanti itu hukumnya lebih tinggi. Kalau di fikih itu gini, hukum itu kan ada 5 umumnya. Umumnya ada 5. Tengah-tengahnya mubah, ibahah. Tarik ke kanan jadi sunnah. Kanan lagi jadi wajib. Ya, tarik ke kiri jadi makruh. Tarik lagi jadi haram. Baik, posisi sholat. Ini adzan nih, sudah panggilan. Ya, adzan panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan panggilan, sholatnya fardu. Wajib ditunaikan, waktu terbentang. Jam 1 sampai jam 3. Peluang sholat dikerjakan 1 sampai 3. Menyegerakan sholat, itu yang paling utama. Hanya kondisinya adalah, kalau saya segerakan sekarang, ini pasien bisa bermasalah. Apalagi yang sedang tindakan. Begitu dibuka perutnya, dilihat jantung bermasalah.
Harus diambil tindakan. Adzan asar berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, panggilan Allah telah tiba. Sabar, sabar, tinggalin pulang, meninggal. Ya, nah hal-hal demikian itu nanti kaidah usul fiqihnya mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal-hal yang darurat membolehkan awalnya sesuatu yang terlarang, itu boleh kemudian ditangguhkan sampai mendapatkan keringanan untuk mengerjakannya. Jadi Anda lanjutkan tindakan medis ini, ya lanjutkan dengan baik, tangani dengan baik, dan di situ kemudian Anda niatkan dan memohon kepada Allah untuk bisa mengerjakan sholat dalam kondisi setelah menunaikan tugas yang telah diberikan itu. Jelas ya? Baik. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Sebagai perawat saya memakai seragam, sudah pasti. Ya, dan saat bertugas saya tidak mengetahui apakah seragam saya masih bersih dari najis, semisal percikan urin pasien atau darah pasien. Mustahil. Anda pasti tahu. Cek dulu. Ya, cek dulu. Menurut Ustadz bagaimana menyikapinya? Apakah setiap akan sholat harus ganti seragam? Anda tinggal dicek dulu. Ya, jadi sebelum sholat cek apakah ada percikan. Ya, kan najis itu bisa diketahui dari 3 hal. Ya, kata Nabi ada 3 hal bisa diketahui. Pertama, bisa baunya, cium. Ya, bau urin dengan bau sirop kan beda. Ya. Oh, ini sirop, ini urin. Ya, sirop nggak ada masalah, urin bermasalah, kan? Maka bersihkan. Tidak harus ganti pakaian, bersihkan, cuci dari najis. Bersihkan. Kemudian yang kedua, setelah baunya terasa misalnya tercium, warnanya lihat. Ada perubahan atau tidak? Ini ada noda darah kan kelihatan. Ya, darah merah, darah biru, bangsawan, kan? Nah, kelihatan nampak. Bersihkan. Tinggal rasanya. Waduh, Ustaz, urin bagaimana merasakannya? Nah, kalau rasa ini ghalabatul dhann, prasangka kita yang paling kuat. Kalau bau sudah enggak ada, rasa hilang. Awas, hati-hati, harus cerdas dalam menyikapi. Dalam fikih itu tidak semua yang diungkapkan zahirnya seperti itu, nyatanya harus dikerjakan demikian. Lihat ilmunya. Ya, baju antum kena kotoran kucing. Waduh, dalam kaidah fikih 3, baunya, warnanya, rasanya. Bau hilang, warna sudah nggak ada, rasa bagaimana? Apa dicicipin? Kan tidak. Namanya ghalabatul dhann. Ya, prasangka yang paling kuat itu yang kemudian kita simpulkan hukum. Karena bau sudah nggak ada, warna tak kelihatan, maka saya duga dengan kuat ini sudah suci. Silakan dibersihkan dengan pola seperti itu. Kalau memang sulit, kotor demikian rupa, maka Anda carilah tempat yang baik, kemudian Anda ganti, Anda bekal. Ya, di Indonesia kadang-kadang suka bawa mukena misalnya kan? Untuk perempuannya. Ganti sementara untuk sholat dalam waktu 5 menit, pakai kembali, kemudian tunaikan kembali tugas kerja Anda. Kalau tak memungkinkan keadaannya bertahan dengan itu, tidak ada pakaian-pakaian yang lain, maka tunggu sampai tugas selesai, baru tunaikan sholat dengan pakaian yang bersih. Maka disitulah hukum Anda mengerjakannya. Jelas ya? Allah Ta'ala adam bis-shawab. Bekasi, 2 Mei 2019. Kepada YTH Bapak Ustadz Adi Hidayat di tempat atas nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah saya seorang istri tidak mau diajak sholat berjamaah dengan suami karena suami maksa banget? Ini betul. Sebentar, saya tidak mengarang-arang. Saya nggak pernah ngarang saya. Sini mas. Baca. Ulangi. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, berdosakah saya seorang istri tidak mau diajak sholat berjamaah dengan suami karena suami maksa banget? Sama. Ya. Dia istri antum yang tanya. Baik. Sedangkan wanita afdalnya di rumah menurut suami. Menurut suami saya nggak mau dapat pahala 27 kali lipat. Apakah wanita tidak dapat 27 kali lipat kalau tidak sholat di masjid? Semoga Allah memuliakan Anda, suami Anda dan keluarga Anda, dan semoga Allah menghimpun Anda sekeluarga di surga dengan kebaikan insyaAllah. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, coba kita pahami sebentar. Ini ada 2 kasus di sini. Pertama, kasus istri taat pada suami.
Yang kedua, kasus sholat berjamaah bagi perempuan, apakah di masjid atau yang utama di rumah. Saya mulai dari yang pertama dulu. Ibu, para istri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti suami pun dituntut bertakwa kepada Allah dengan menjaga pasangannya masing-masing dan memuliakan keduanya dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Qur'an surah keempat An-Nisa dengan namanya perempuan-perempuan ayat 34, paling kiri sebelah atas di mushaf. Saya langsung ke pertengahan ayatnya atau saya bacakan dari awal supaya tidak timpang maknanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sekarang fokus untuk perempuan. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, saya langsung ke bagian perempuan untuk terjemahannya. Ciri istri yang salihah itu utamanya ada dua. Satu, qanitatun, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Jadi kalau suami meminta kepada yang baik-baik, itu istri wajib taat. Sepanjang kebaikan itu dibenarkan oleh Allah. Misal, mama sayang pakai jilbab ya, siapa? Ma sayang malam tahajud yuk, insyaallah. Mama ke taklim ya, insyaallah. Walaupun papa ke kantor, mama berangkat aja ikut tahsin, insyaallah. Itu kalau perempuan bisa seperti itu, akan ada satu ganjaran yang sangat luar biasa, bahkan sulit didapatkan oleh laki-laki. Hadisnya disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi. Itu indah sekali pemberian Allahnya. Nah, apa yang disebutkan dalam hadis ini, itu yang nanti kita bacakan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita segerakan menunaikan sholat terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dan wirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami mengajak kepada yang belum menunaikan salat Isya di wilayah manapun di dunia, semoga Allah memberikan ketetapan hati, kekuatan jiwa untuk menunaikan salat Isya dengan penuh kekhusyuan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga malam ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa saudara-saudari kita, para pelaku maksiat, semoga dibimbing untuk bertobat dan kembali ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari segala hal yang kotor dan melapangkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati yang meracuni serta membebaskan kita dari perasaan-perasaan, kegelisahan dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan tadi yang disampaikan terakhir sebelum kita menunaikan salat Isya, bahwa ada dua persoalan status tentang perempuan, istri yang menaati suami. Kemudian yang kedua tentang hukum salat berjamaah bagi perempuan khususnya di masjid seperti pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama tadi telah kita uraikan dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 bahwa ciri perempuan istri yang salihah diantaranya punya sifat qanitat, taat kepada Allah ya dengan cara menaati suami pada hal yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ini terjadi disebutkan kemudian dalam hadis sahih disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya bagian pertama halaman 191, juga dalam Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 1296 ya disampaikan kemudian idza sallatil mar'atu salataha ya idza sallatil mar'atu salataha, di riwayat lain idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati, di riwayat lain tanpa yaumal qiyamah qila laha udkhulil jannata min haitsu syi'ti, di riwayat lain udkhulil jannata haitsu syi'ti. Baik,
jika ada seorang istri, seorang perempuan, kemudian mengerjakan 4 hal dalam hidupnya. Yang pertama, dia menunaikan sholat fardu saja yang 5. Tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Fardu, 5 waktu. Ya, rumusnya 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 rakaat. Kemudian wasamat somaha, dia hanya menunaikan puasa Ramadan saja selama hidupnya. Dari baligh sampai dengan menikah, sampai wafat Ramadan. Tidak pernah puasa sunnah. Senin tidak, Kamis tidak, Ayyamul Bid tidak, puasa Daud juga tidak. Tapi kemudian wahafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, jaga diri, jaga kehormatan rumah tangga. Kemudian wa ata'at zaujaha, ini yang istimewa, dia menaati suaminya, taat pada suaminya, pada segala hal yang baik-baik. Yang tadi saya sampaikan, diminta berjilbab, jilbab, minta ta'lim, minta baca Quran, minta belajar, dia belajar. Nah, jika ada yang seperti ini, walaupun cukup fardu salatnya saja, puasanya wajib saja, tapi dia menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat pada suaminya pada yang baik-baik, qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata haitsu syi'ti. Maka di hari kiamat nanti dalam hisab, Allah langsung menyampaikan kepadanya, kamu udah cepat masuk surga saja dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Itu diantara ganjarannya. Maka kalimat ini menunjukkan, kata para ulama, betapa agungnya kemudian ketaatan kepada Allah melalui taat pada suami itu. Sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 2140, itu Nabi SAW pernah menyampaikan, lau kuntu amiran an yasjuda, jika aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Penghormatan. Ya, ingat, sujud penghormatan, bukan penghambaan. Kenapa demikian? Ini pentingnya seorang suami bagi laki-laki. Nanti edisi lain kita bahas, kalau ada pertanyaan tentang pentingnya istri bagi suami, kita bahas juga. Karena pertanyaannya terkait dengan suami, Bapak Ibu sekalian, khususnya para akhwat, para istri, para ibu, bertakwalah kepada Allah. Suami itu tugasnya berat. Berat sekali. Karena dia setelah akad diucapkan, disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang tidak mudah, itu langsung menanggung tugas 2 orang tua istri sekaligus. Langsung ditanggung itu. Coba Anda bayangkan, bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah, merawatnya, melindunginya. Ya, melindungi, ada sesuatu yang mengganggu, lindungi. Kurang sesuatu, penuhi kebutuhan. Kurang apapun, penuhi, disayang. Dari mulai bangun sampai tidur, ditungguin, dirawat. Ketika akan diucapkan, ini berpindah kemudian kepada suami. Ya, semua makna ini disebut dengan qawwam namanya. Qawwam bentuk sifat mubalaghah atau superlatif dari kata qaimun, qawwamun. Anda bayangkan, qaimun itu tegak, berdiri sempurna. Kalau kesempurnaan itu dijaga supaya nggak bengkok, jaga tegak, itu namanya qawwam. Gimana supaya tugas bapak tadi dijaga sempurna supaya nggak turun? Perhatian jaga. Makanya seringkali saya sampaikan, termasuk saya mencoba mempraktikkan, kita saling mendoakan. Ya, pada istri itu juga hati-hati. Kalau Anda mau marah berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah. Dia adik perempuan dari seorang kakak. Kakak perempuan dari seorang adik. Dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi kalau antum mau maki-maki istri, tolong ingat-ingat dulu dia perempuan, ibu antum pun perempuan. Bayangkan antum memaki perempuan. Rasakan dulu seperti itu. Dan antum harus ingat, dia dititipkan oleh bapaknya kepada antum. Mudah bagi Allah memilih laki-laki lain, tapi yang dipilih Anda. Yang dipilih Anda gitu. Bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan Anda, dia bisa melindungi Anda, ya dia bisa Anda sayangi, dan Anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa, jangan senyum-senyum. Takwa kepada Allah, karena tugas laki-laki itu tidak mudah, akan ditanya di hari akhirat nanti. Ya makanya kalau kata Nabi, ada manusia yang diperbolehkan sujud, kalau enggak saya perintahkan seorang istri sujud pada suami. Saking beratnya itu suami, mengambil tugas itu. Sama dengan tugas ibunya dulu, menyayangi. Dulu kan begitu, ibu kan kalau ada curhat tuh datang ke ibunya. Cerita, mama, si fulan kok sekarang perhatiannya kepada aku tinggi sekali. Ya, saat aku kuliah, bukan perhatikan guru, perhatikan aku. Ya, karena ketika aku tanya, kenapa sih kamu perhatikan aku terus? Itu, kerudung kamu warnanya lucu. Ya, bilangnya kerudung, padahal lihatnya orangnya gitu kan. Ya, lihat. Sampai dia berkata, aku menyayangimu.
Terus aku katakan kepadanya, gombal. Kalau kamu sayang, tuliskan namaku di buku nikah kita. Oh, tuliskan namaku di buku nikah kita. Besoknya datang ke rumah melamar. Berani-beraninya gitu kan. Begitu datang mengambil tugas ibunya. Kan curhatnya kepada suami, cerita pada suami. Bahkan suami pulang kantor langsung curhat. Tuh kan. Ada yang belum pulang ditelepon curhat juga. Anda bayangkan, belum beres tugas, lagi capek-capeknya gitu kan, ngerjain. Papa di ujung telepon sana curhat. Dengerin, itu kan gak mudah. Nah, maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk punya sifat saling menjaga. Memang tidak mudah. Ustadz juga sama. Sama aja. Apa dikira jadi ustadz bebas dari seperti itu? Tidak. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Sangat jarang sekali. Jarang. Ini live ya. Nanti di rumah insyaallah. Nah, jelas ya? Paham? Nah, jadi dari situ kita menjaga di sini, jaga jangan sampai tugas istri kemudian mohon maaf bertentangan dengan suami, suami pun berlebihan kepada istri. Ada keseimbangan. Nanti kalau ada pertanyaan khusus saya jawab juga bagaimana perempuan kemudian dimuliakan oleh suaminya. Nah, terkait dengan salat berjamaah ini, maka sebelum masuk ke sana saya sampaikan jika ada perintah-perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, taati. Surga, Bu. Ibu cari surga sampai keluar rumah, Allah kirimkan ke dalam rumah. Kenapa nyari keluar? Kenapa nyari keluar? Seorang ibu itu surganya banyak di rumah. Merawat anaknya, menyiapkan kebaikan-kebaikannya. Bu ya, ini saya kasih pesan nih. Ini di hadis Muslim nih. Datang perempuan Ansor kepada Nabi SAW. Kemudian mengadu, ya Rasulullah enaknya jadi laki-laki. Enaknya jadi laki-laki. Salat berjamaah bisa kapan saja. Haji bisa tanpa mahram. Tanpa mahram. Kemudian juga bisa berjihad. Kata Nabi, katakan pada teman-temanmu di sana. Katakan pada teman-temanmu di sana. Kaget perempuan ini. Ketahuan oleh Nabi, rupanya perempuan ini diskusi dengan teman-temannya. Membahas tentang laki-laki. Ditunjuklah orang ini sebagai perwakilan kepada Nabi. Coba kamu perwakilan deh, juru bicara kita. Sampaikan pada Nabi. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu di sana. Apa yang dilakukan laki-laki di luar rumah, maksudnya para suami, jika istrinya ridha dan membantu menyiapkannya bima makna, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, bayangkan. Suami umrah, uang hanya cukup untuk satu orang, dipilih suami berangkat, istri ridha, disiapkan perbekalannya. Pak, doakan kita di sana ya, supaya keluarga bisa berangkat. Ini perlengkapan Bapak semuanya, berangkat sempurna, Anda ridha di rumah. Begitu Anda siapkan, jaga rumah tangga, jaga anak-anak, itu suami berhasil umrahnya diterima oleh Allah. Maka istri pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Kurang apa lagi coba? Ibu pilih mana? Kerja belum dapat gaji atau enggak kerja dapat gaji? Paham ya? Nah, sekarang maksud saya kalau ada ketaatan-ketaatan yang baik menurut Allah, maka segera kerjakan. Kedua, bagaimana hukum seorang perempuan kemudian ingin sholat di masjid? Ingin sholat di masjid. Betul yang tadi ibu sampaikan yang dituliskan bahwa perempuan itu afdalnya sholatnya di rumah. Tapi harus dilihat kapan hadis itu muncul. Karena ada hadis juga yang menyarankan bahkan memotivasi perempuan sholat ke masjid. Yang tadi disampaikan itu ada riwayat-riwayatnya teman-teman sekalian. Di hadis Ahmad ada, di Abu Daud ada. Itu dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, afdalu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Ya, keutamaan atau khairu masajidin nisa. Masjidnya perempuan itu yang terbaik itu qa'ru buyutihinna, di tengah-tengah rumahnya, di dalam ruangan rumahnya. Bahkan di hadis lain, di kamar itu lebih bagus. Ya, kemudian daripada di ruang tengah. Ruang tengah lebih bagus daripada di depan rumah. Artinya semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin di rumah, itulah masjid terbaik bagi perempuan. Kapan hadis itu muncul? Ketika perempuan itu belum aman untuk ke masjid. Awal-awal dibangun masjid di Madinah, baik itu masjid Nabi yang kedua dibangun setelah Quba, kemudian orang-orang pada ke masjid, maka terjadilah 3 sifat yang jika ada 3 sifat ini perempuan dianjurkan di rumah. Dan nilainya sama dengan laki-laki ke masjid. Apa 3 sifat ini? Pertama, ada kewajiban yang berlaku bagi perempuan di dalam rumahnya. Sehingga prioritasnya di rumah bukan ke masjid. Misal, dia baru punya anak yang diberikan ASI atau anak yang harus dirawat, yang kalau dibawa ke masjid justru bisa memberikan gangguan kepada orang sholat yang lain dan bisa mengurangi rasa khusyuk. Rewelnya, belum disiapkannya, belum dikondisikan. Orang-orang dulu ngajak anak ke masjid itu sebelum berlangsung sholat sudah diperkenalkan dengan masjid. Misal sholat zuhur sekarang misalnya jam 12 kurang 10. Maka Anda jam 11 datang, jam 10 kenalkan masjid, lihatin ini tempat untuk khutbahnya, ini mimbarnya, ini saf-saf sholatnya, ini sholat seperti ini. Lihatin, kalau anak-anak itu wajar, memang anak-anak wajar. Kalau jalan, kalau lari, kalau macam-macam, biarkan dulu aja masuk dia, biarkan masuk.
Lari-lari di masjid lewat sana sini, setelah dia mulai agak nyaman, baru sampaikan, ini rumah Allah. Allah yang sayang pada papa, yang memberikan rezeki, memberikan kau main-mainan, membuat kita nyaman hidup. Allah itu sayang. Rumah Allah beda dengan rumah kita, masuknya kaki kanan. Ucapkan ini. Kalau kakak ucapkan ini, nanti tobotnya bisa ditambah. Masuk, ucapkan, masukkan kaki kanan, berangkat, rapi dia. Begitu sudah mulai agak baik, ajaklah kemudian dalam sholat berjamaah, rapi dia. Dalam sholat dia rapi, setelah sholat lari, biarkan aja namanya anak-anak. Yang repot itu kalau ada orang tua kekanak-kanakan, habis sholat lari-larian. Itu yang repot. Kakek-kakek habis sholat main prosotan di situ, baru kita repot di situ. Kalau anak-anak ya biarkan aja namanya anak-anak. Naik ke punggung biarkan, Anda sholat sunnah dia naik biarkan, nggak apa-apa, nggak usah repot dengan itu. Ini orang tua sekarang repotnya, mohon maaf di rumah, disuruh ke masjidnya bukan untuk sholat, malah disuruh main. Kalian ini rame aja di rumah, main sana ke masjid, ya main dia di masjid. Jelas ya? Maka itu poin untuk pentingnya. Maka yang pertama, kalau ada tugas perempuan di dalam rumah, memang hanya perempuan yang bisa mengatasi, maka yang afdol itu di rumah, jangan paksakan ke masjid. Suami dorong ke masjid, anak laki-lakinya dorong ke masjid. Dorong ke masjid, investasikan. Ayo nak ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ke masjid, dorong. Antum yang perempuan di rumah. Itu afdalnya. Yang kedua, jika kemudian di jalan itu belum aman dari fitnah. Ini terjadi di zaman Nabi. Awal-awal dibangun Masjid Nabawi itu, bahkan jangankan ke masjid. Malam-malam itu suka buang hajat, tidak ada toilet. Yang ada itu kebun-kebun. Di kebun-kebun kurma, macam-macam. Perempuan-perempuan juga demikian. Begitu keluar sering diganggu oleh preman-preman Madinah. Awal-awal di Madinah itu ada preman. Ada, kemudian tobat. Jadi kalau ada preman sekarang, telat. Kalau nggak tobat, keterlaluan. Orang jahiliyah, tobat, preman, tobat, telat. Kalau sekarang ada preman, tidak tobat. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemarin-kemarin saya lihat ada banyak yang baik-baik. Saya waktu mengisi untuk persiapan Ramadan, itu Masya Allah ada teman-teman dari Pang. Sahabat-sahabat Pang. Masya Allah tampilan, badannya macam-macamnya. Tapi Masya Allah tobat mereka. Begitu bertobat, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengganti namanya. Dari Pang menjadi Pangajian. Ya, Pang jadi pengajian. Tobat. Nah itu diganggu perempuan-perempuan itu, sering diusilin. Sampai bahkan turun ayat tentang jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna. Hei Nabi, katakan pada istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, sampaikan pada mereka, rendahkan jilbab-jilbab mereka. Ya, asa an yu'rafna fala yu'dzain, sehingga mereka bisa dikenali dan tidak diganggu lagi. Turun ayat ini, turun tentang ayat merendahkan jilbab. Setelah itu masyarakat menyebar. Yang ketiga, memang tidak ada tempat khusus untuk perempuan. Adanya laki-laki saja. Jadi kalau masuk ke sana dia khawatirkan ikhtilaut. Itu yang berbahaya. Maka setelah itulah kemudian dalam 3 kondisi ini perempuan diminta oleh Nabi di rumah, lebih baik di rumah, jangan ke masjid. Setelah kemudian tenang, preman-preman mulai tobat, keadaan mulai tenang, dan masjid mulai luas. Maka muncullah hadis-hadis di Al-Bukhari, di Muslim, bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan kalau kami subuh-subuh itu banyak perempuan-perempuan datang ke masjid, kemudian dengan selimut-selimut mereka tutupi sehingga nggak kelihatan karena gelap. Zaman Nabi kan nggak ada lampu seperti ini, ya nggak ada lampu seperti ini, kelihatan. Jadi begitu sudah mulai remang-remang mereka meninggalkan, sudah cepat lari. Salam balik ke rumah. Itu tandanya sudah ada saf yang rapi, aman di jalannya, kemudian di rumahnya pun tidak ada tugas yang menuntut perempuan ada di rumah. Maka kalau kondisinya aman seperti itu, terbebas dari 3 hal yang demikian, maka hukum ke masjid itu utamanya sama dengan laki-laki diutamakan. Apalagi kalau suami yang ngajak, bagus itu. Mama ayo ke masjid, safnya ada. Seperti di sini di Alexandra, saf perempuan ada, laki-laki ada. Ke masjid jalan, subuh berangkat sama-sama. Kalau bisa sekeluarga. Supaya keluarga itu bisa kenal dengan masjid. Anak-anaknya di bawah, berangkat semua. Oh bu enak tuh pulang-pulang. Masya Allah, selesai jalan lagi, jalan sehat semuanya. Ya, jalannya bagus. Keluarganya juga kumpul, sama-sama menuju akhirat yang baik. Demikianlah apa yang dimaksudkan tadi. Hadisnya ada, keterangannya jelas. Jadi tempatkanlah hadis sesuai dengan makna dan konteksnya. Paham dengan baik ya? Baik. Jadi insya Allah setelah ini tidak ada pemaksaan lagi. Suaminya cukup baik, istrinya juga mengerti insya Allah. Mana orangnya tadi? Allahu ta'ala alam bissawab. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, iman saya turun naik. Masya Allah, kayak tangga belum jadi itu turun naik. Saya mudah emosi. Semoga Allah tenangkan hati Anda. Saya tobat dari perbuatan dosa lagi, saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Baik.
Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau nggak sayang nggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya. Kemudian terus berbuat salah, itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu. Jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta orang yang selalu untuk berusaha tobat. Dan Allah akan tunjukkan jalan. Kalau dia mau ngambil itu, tadi misal, Anda pernah berbuat salah dan terus ada getaran di jiwa. Ini salah nih, saya harus berubah. Ini petunjuk Allah, Anda ambil tuh. Itu langsung turun ayat di Quran surah ke-29, ayat 69. Quran surah 29, Al-Ankabut, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput petunjuk kami. Begitu Allah tunjukkan, Anda mau ambil. Dia serius pengen ngambil, pengen belajar. Terus tanya orang, awalnya malu-malu, setelah itu mau-mau, gitu kan? Datang ke majelis ilmu, awalnya belakang-belakang, setelah itu saf paling depan. Ustadz belum datang, dia sudah datang duluan, bahkan dia siapkan macam-macam. Allahu Akbar. Itu lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan terbaik menuju kami. Macam-macam. Tiba-tiba Masya Allah bukan cuma di taklim aja. Ada yang dapat hadiah umrah, ada yang dapat jodoh, ada yang macam-macam. Diberikan pokoknya. Jadi yang pertama diberikan itu bukan dunia dulu, ketenangan hati dulu. Jadi kalau Anda hijrah, yang diberikan pertama kali ketenangan jiwa. Ya, Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang yang mau berhijrah ke jalan Allah akan diberikan oleh Allah itu pertama sa'ah tuh. Kelapangan dalam jiwanya, tenang gitu, kenikmat. Ada sesuatu yang nggak pernah Anda peroleh sebelumnya. Biasa kumpul-kumpul, main-main, ya, menjelang isya, maghrib, malam-malam, cuma nonton. Tiba-tiba taklim, ikut ke majelis ilmu. Awalnya mungkin penyesuaian, lama-lama jadi enak gitu. Ada sesuatu yang kerasanya, saya kemana aja selama ini? Saya kemana aja gitu. Ini nikmat, bahkan kalau udah dapat halawatul iman, nikmatnya iman, itu ketinggalan sekali, kayak nyeselan tuh. Saya ketinggalan nih gitu, saya ketinggalan. Ya sama. Dulu-dulu salat fardu biasa ketinggalan. Tapi kalau sudah nikmatnya iman, ketinggalan salat sunnah, wah, kayaknya ada penyesalan dalam diri Anda. Itulah kenikmatan iman. Nah sekarang, kalau kemudian Anda bertanya, Ustadz saya pengen tobat, saya ini pengen tobat, tapi saya ini berbuat salah lagi. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Naik, turun itu biasa. Itu di Al-Bukhari disebutkan di Kitabul Iman, kitab yang pertama. Ada 57 hadis di situ. Kalau iman sedang naik turun, kata Imam Al-Bukhari, buka kitab saya. Dari 97 kitab, 97 pembahasan, pembahasan pertama babul iman, kitabul iman 57 hadis. Di antara hadis yang mengatakan al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bit ta'at. Rumusnya kalau pengen naik, maka kuatkan iman itu dengan mengerjakan banyak ketaatan. Ketaatan itu buahnya amal soleh. Kerjakan amal soleh. Amal soleh itu detailnya adalah pekerjaan-pekerjaan ibadah. Salat, amal soleh. Jadi kalau iman sedang turun, pengen dinaikkan, maka perbanyak amal soleh. Ya, amal soleh. Ini. Karena itu dalam Al-Quran kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Iman wa amilus salihat. Ini amal soleh. Detilnya amal soleh nampak pada ibadah. Makanya setelah kalimat iman kadang ada detilnya ibadah. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum infaq. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus yang puasa. Tuh. Ini. Jadi kalau iman merasa sedang lemah, sering terdorong berbuat yang kurang bagus, pengen dinaikin. Maka rumus cepatnya adalah cepat buru amal-amal soleh. Paksakan. Paksakan untuk mengerjakan. Yang biasa fardu tambah sunnah. Rawatib dulu, latihan. Rawatib. Mutlak, malamnya coba tahajud walaupun 2 rakaat dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, kalau soleh itu sudah baik, rumuskan gini, hidup itu berpasangan. Semua berpasangan.
Quran surah 51 ayat 49, paling kiri agak sedikit ke bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua selain aku, kata Allah, aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan. Kata Allah, semua selain aku berpasangan. Yang hidup berpasangan. Ya, laki-laki lawannya perempuan, jantan hewan lawannya betina, putik tumbuhan Allah lawannya benang sari, siang lawannya malam, putih lawannya hitam. Sama persis, baik lawannya buruk. Saya ulang, baik lawannya buruk. Amal soleh lawannya amal salah. Jadi ada yang soleh, ini baik. Ada yang salah, nah ini buruk. Kalau orang sudah biasa baik, maka yang buruk akan tenggelam. Ya, waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Quran surah 17 ayat 81. Paling kiri perkenahan. Ya, katakan kalau yang baik itu pasti muncul. Kalau sudah yang baiknya muncul, buruknya tenggelam. Sebaliknya, kalau buruknya dominan naik ke atas, baiknya tenggelam. Orang sering berkata-kata baik, maka mohon maaf, lisannya akan sulit berkata kotor. Silakan Anda cek, orang yang berkata-kata baik, mau berkata kotor tuh nggak bisa. Sama dengan orang terbiasa lisannya kotor, mau berkata baik nggak bisa. Preman dengan preman berpapasan, apa mungkin mengatakan, Assalamualaikum bro? Nggak ada. Gimana kayak? Apain gitu? Kiai dengan kiai nggak mungkin berkata kotor. Ustadz dengan ustadz mustahil, ahli taklim dengan ahli taklim. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam akhi. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka yang buruknya akan hilang. Maka rumusnya kata Nabi, tingkatkan kesolehan. Salat naikkan. Paksakan. Gini, saya kasih doa ya cepat ya. Untuk menguatkan hati. Ini kalau Anda bisa kerjakan, sedang malas-malas, bacakan dan kuatkan pada hati Anda. Kuatkan. Insya Allah nanti Allah turunkan kekuatan dan Anda bisa kemudian maksimalkan. Allahumma. Ikut aja. Allahumma paksain. Ya. Paksa. Dah. Ganti. Serius. Allahumma ajbirna. Allahumma ajbirna. Ajbirna. Ini bahasa Arabnya. Allahumma paksain. Ya. Paham? Ditingkatkan, naikin salat. Mulai dari salat. Nah, kemudian ini penting, salat itu yang paling utama karena dalam salat itu banyak kalimat tobat. Antum baru takbir aja, habis takbir kan tobat. Coba lihat. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ya Allah, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat. Sejauh-jauhnya, aku enggak ingin lihat lagi. Seperti engkau jauhkan antara timur dengan barat. Jauhkan ya Allah yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahanku begitu pekat, mohon bersihkan seperti pakaian dibersihkan dari noda. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Kalau begitu pekat luar biasa, gunakan ya Allah walaupun hanya air yang sangat dingin. Gunakan ya Allah. Maksudnya bersihkan sebersih-bersih. Antum tobat, makanya pahami bacaan-bacaan salat. Sama dengan wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku salat selama ini, atau aku ibadah ya Allah, atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau engkau bahkan wafatkan aku dalam salat ini. Engkau wafatkan aku dalam salat ini. Aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan. Jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji aku akan lebih patuh kepadamu. Wa ana minal muslimin. Muslim itu kan patuh, tunduk, patuh. Jadi kalau Anda mengatakan kalimat itu habis salat berbuat maksiat lagi, Anda berkhianat dengan kalimat Anda. Makanya sering katakan pahami bacaan salat, pahami. Anda akan mengerti betapa nikmatnya salat ketika Anda memahami bacaan-bacaannya. Itu kalimat pertama. Kemudian di luar-luar itu Anda beristighfar. Makanya habis salat kan Anda berzikir. Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke atas.
Fa idza qadaitumus salata, maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Apa zikir pertamanya? Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah itu ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya minta ampun. Kalau dosa merasa banyak dalam salat bersujud, dalam ruku minta. Masih kurang, merasa banyak dosa. Habis sholat minta, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Ampuni, saya merasa dosa saya banyak. Saya mengakui dosa saya banyak, ya Allah. Namun saya pun menyaksikan rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan murkamu. Maka mohon, ya Allah ampuni dosa saya. Makanya saat diucapkan itu sambil ingat dosanya, bukan cuma di lisan. Ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan. Ingat. Ingat. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17 sampai 18. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah. Salah. Salah itu bawaan manusia. Jadi kalau Anda nggak pernah salah, patut ditanya Anda itu manusia apa malaikat? Cuman malaikat yang nggak pernah salah. Quran surat 66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat nggak pernah salah. Nggak pernah bermaksiat mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Nggak pernah bermaksiat. Apa pernah Anda dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak ada. Apa pernah malaikat sering tukeran tugas? Gak ada. Jibril, sini. Kenapa? Saya jengkel banget sama orang itu. Ente aja yang cabut nyawanya deh. Kata malaikat maut, gak ada. Semua sama sesuai tugasnya masing-masing. Jadi kalau Anda mengharapkan kesempurnaan dari seseorang, percuma. Karena Anda manusia. Sama persis dengan pasangan hidup. Kalau Anda mengharapkan suami Anda sempurna, Bu, ibu salah nikah. Harusnya ibu cari malaikat. Cuma malaikat gak punya nafsu. Jadi kalau ada suami salah, wajar namanya manusia. Jangan diekspos kesalahannya. Demikian juga istri kalau keliru, wajar namanya perempuan manusia. Kecuali malaikat. Papa kenapa sih gak pernah mengertiin aku? Mama, papa ini manusia, bukan malaikat. Mama ini. Mama juga bukan setan kan? Kalau setan sebaliknya. Selalu kenal salah, gak kenal benar. Dan setan gak mau tobat. Manusia pertengahan salah dan tobat. Setan salah gak mau tobat. Jadi kalau ada manusia mengatakan dirinya manusia salah, gak mau tobat, patut ditanya dia manusia atau? Itu. Paham ya? Tobat, tobat. Tobat itu terus. Makanya disebut tawab. Tawab itu gak berhenti. Jadi kalau sekarang belum kerasa perubahan dia, terus tobat. Jangan berhenti. Terus tobat. Misal sekarang tobat nih, masih berulang, tobat lagi terus, jangan berhenti. Sampai Anda merasakan bahwa perbuatan itu buruk dan membencinya. Terus, jangan berhenti. Jangan terus tobat, nangis. Hari ini nangis, gak bisa, besok nangis. Gak bisa, besok nangis. Gak bisa lagi tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Terus. Dan kalaupun Anda wafat, Anda sedang dihitung wafat dalam keadaan berusaha tobat. Itu poinnya. Bukankah ada orang membunuh 100 orang dan dia berusaha tobat? Dia berusaha tobat, datang ke majelis ilmu. Berusaha di jalan wafat. Dihitung oleh Allah. Padahal belum tahu dia diterima atau enggak tobatnya. Belum tahu dia. Cuman dia berusaha di jalan mewujudkan tobatnya. Bunuh orang Anda bayangkan. Maksiat itu udah hatam. Udah hatam. Udah lewat bahkan. Ya. Dia kerjakan. Tapi dia mau tobat. Dia terima getaran jiwanya. Datang. Istighfar. Di jalan meninggal. Diterima tobatnya. Dan kita tidak tahu pelaku maksiat mana yang saat wafat dalam keadaan tobat. Ya, makanya ayo biasakan tobat. Istighfar. Nabi aja biasa istighfar. Nanti kalau sudah enak ada kelapangan. Setelah itu baru diberikan anugerah-anugerah dunia yang dirasakan hilang itu. Awal-awal tuh begitu Pak. Kadang pengen tobat. Saya pengen tobat ya Allah ke masjid. Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Pulang sepatu hilang. Ya. Kadang-kadang begitu. Karena Allah kalau sudah senang dengan seorang hamba. Yang kurang baik dibuang-buang. Buang. Nanti didatangkan lagi yang baik. Kalau Anda sabar. Ya. Kan pernah ada seorang ini kisah nyata. Seorang pemuda tobat. Terus diarahkan pada seorang syekh. Begitu diarahkan di syekh itu, kata syekh ini benar kamu mau tobat. Kalau mau tinggal dengan saya terbatas. Yang ada cuma kurma, minum air putih. Nggak apa-apa syekh, saya mau tobat. Tinggal di situ. Sehari, 2 hari, 3 hari. Begitu 3 hari setan datang. Kadang-kadang setan itu datangnya kepada orang tobat gak seketika. Nanti beberapa waktu diarahkan dia kepada maksiat. Ya, ini kisah nyata. Setan membisikkan kepada dirinya, guru kamu ini, syekh kamu, ini sabar banget makan cuma kurma, air putih. Kamu sudah mulai kuat. Coba berbakti kepada gurumu, carikan makanan. Bagus awalnya. Keluar dia, carikan makanan. Begitu keluar, nyari-nyari nggak dapat, lompat tetangga, bakat malingnya dipakai lagi. Naik bakat pencurinya. Nggak dapat, lewat lagi, begitu rumah kedua, belum manjat, sudah mencium bau enak, bau makanan.
Manjat dia ke atas tembok, begitu manjat lihat ada tungku, ya. Di situnya di atasnya kemudian ada satu panci, ya. Kemudian dia ke situ, begitu dibuka, Allahu Akbar, 3 terong, enak banget kayaknya baunya yang sudah matang. Ya, dibisikkan ke telinganya, coba dulu aja, kalau enak ambil. Berikan kepada gurumu. Syekhmu kan orang terkenal di sini. Kalau cuma ngambil dikasih tahu buat gurumu, pasti orang paham. Tuh, kadang-kadang begitu tuh. Mangga itu ambil aja kalau ditanya buat Ustadz Hadi. Awas suami-suami itu. Papa lagi di mana? Sama Ustadz Adi. Nah, hati-hati itu. Kalimat-kalimat padahal enggak misalnya kan. Baik. Nah, begitu proposalnya tuh. Akhirnya dia coba dikunyah. Begitu dikunyah kemudian, nah karena dia sudah tobat, itu ada petunjuk di hatinya. Jadi kalau orang sudah bersih itu kemudian berbuat maksiat, nanti ada yang namanya burhan mirabbi. Ya, petunjuk Allah seperti Nabi Yusuf menerima burhan. Ini salah. Ya, cahaya kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang tergerak berbuat maksiat. Di hatinya mengatakan jangan lakukan itu salah. Nah dia begitu, jangan lakukan itu keliru, itu salah. Begitu mendengar suara tadi dia muntahkan, ini kisahnya tadi muntahkan seketika. Dan dia lari. Dan dia ingin ceritakan kepada gurunya bahwa dia telah berbuat salah. Dia pengen dituntun, salah saya pengen tobat. Balik lagi. Begitu balik lagi ke tempat gurunya, qadar Allah, begitu pulang ke masjid gurunya, ternyata gurunya sedang berhadapan dengan seorang perempuan. Di luarnya ada bapaknya nunggu, seorang laki-laki tua. Begitu sedang berhadapan, lihat anak muda tadi dipanggil, ya bunaya ta'ala, anak sini, sini. Ya, begitu datang, diceritakan sama gurunya, ini ada seorang perempuan datang pada saya, dia baru ditinggal wafat oleh suaminya, selesai masa iddahnya. Dia datang pada saya untuk dicarikan jodoh. Saya tawarkan pada kamu, maukah engkau menjadi jodohnya? Nah, kalau Anda dalam situasi seperti itu tuh, wah, udah datang mau taubat, masuk masjid ada durian tuh kan? Wah, perempuannya cantik, tinggal wafat kemudian oleh suaminya, belum ada keturunan dan seterusnya, baru aja menikah, selesai masa iddah, ditawarkan pada Anda. Mau nggak? Nah, lalu laki-laki ini berkata, guru, saya khawatir tidak bisa memberikan apa yang membutuhkan. Saya saja kesini numpang. Apa jawab gurunya? Kamu nggak usah khawatir. Dia diwarisi harta yang sangat banyak. Dia kesini hanya mencari pria soleh yang ingin jadi suami yang mampu membimbing dia ke surga. Kira-kira kalau ada jawaban seperti itu, apakah Anda bersedia atau tidak menolak sama sekali? Oh, baik. Maka sama seperti Anda. Diterimalah kemudian lamaran itu. Ternyata bapak tua tadi yang di luar, bapak si perempuan tadi. Dibawa ke dalam, kemudian diakadkan. Setelah selesai, pulanglah ke rumah. Kisah belum berhenti. Begitu keluar rumah, digandeng erat tangannya tuh, jalan. Lewat ke rumah tadi yang naik pagar itu. Ya, dia udah dagdikduk tidak karuan. Dagdikduk. Rumahnya ini bukan kan? Alhamdulillah ternyata bukan, lewat. Begitu di rumah yang terong tadi, dia percepat jalannya. Begitu dipercepat, maka terasalah kemudian ada rem di tangannya dari istrinya tadi. Dipegang tangannya, Zauji, ada apa itu? Nah, sayang, ini rumah kita katanya. Rumah terong tadi. Betul. Masuklah ke situ. Aduh, celaka saya katanya kan. Begitu masuk ke situ, bertanya. Polos kayak nanya, Zauji, hal anta ja'i? Sayang, kamu lapar? Jujur dia, nah, saya lapar. Saya 3 hari makan cuman kurma, minum air putih gini. Alhamdulillah. Baik, tunggu sebentar. Begitu ke dapur dia lihat, wah terongnya kan bermasalah tuh. Pancinya kebuka, dia rupanya dia menyiapkan terong itu untuk suami barunya. Begitu dilihat terong yang bermasalah, dia teriak, siapa yang makan terong saya? Katanya. Tahan. Kalau situasi itu terjadi, bagaimana respon Anda? Jangan bilang itu kucing. Lalu tiba kemudian tergeraklah hatinya datang. Perhatikan kalau rumah tangga seperti ini, nikmat kehidupan dunia tuh. Ya, tidak akan terjadi perang per dunia pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Lihat baik-baik. Datanglah suami ini mengatakan dengan jujur, Zauji, sayang. Ini di Quran tuh gini, selalu laki-laki perempuan tuh zauj. Kecuali dalam masalah nanti warisan menggunakan zaujah untuk menunjuk kepada gender perbedaan hak waris. Zauji, sayang. Kisahnya begini katanya. Aku ini sebetulnya mencarikan makanan untuk guruku. Lalu setan membisikkan sampai tiba-tiba ke sini aku buka ada terong, aku cicipi. Tapi demi Allah, tidak aku telan, aku muntahkan karena takutku kepada Allah. Sampai aku kembali tadinya mau tobat. Sama guru dipanggil suruh nikah sama kamu. Sampai ke sini. Dia jelaskan semua kisahnya. Apa yang terjadi? Kalau ibu mendengar kisah tadi, apakah ibu akan balik lagi kepada guru mengatakan? Kalau ini terjadi pada setiap perempuan, maka damailah kehidupan di rumah tangga dan di bumi. Tenang kehidupan di bumi. Perhatikan kata perempuan ini. Apa yang dia katakan? Bagaimana anugerah Allah diberikan pada pemuda yang tobat ini. Ahli maksiat, tobat, dapat ketenangan dan apa hasilnya. Perhatikan. Wallahi, demi Allah.
Secuil terong yang engkau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah itu, maka Allah ganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Coba lihat. Pulanglah dari sini cari terong. Ya, tobat. Mbak Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT dan semoga Allah melimpahkan yang lebih baik dari apa yang Anda sampaikan dan Anda doakan untuk kami. Ustaz, tolong dijelaskan bagaimana cara membayar kifarat Ramadan dan bertobat nasuha dengan benar. Karena saya dan suami pernah melakukan kesalahan di bulan Ramadan. Dan bagaimana hukumnya karena saya belum bisa membayar kafarat tahun lalu sedangkan Ramadan akan tiba. Mohon pencerahannya. Taib. Saya belum tahu sepenuhnya apa kesalahan yang Anda perbuat dengan suami. Sehingga saya khawatir menduga-duga dan menduga-duga itu tidak baik. Ya, kesalahannya apa? Nah, khawatirnya nanti saya duga kesalahan suami istri berhubungan misalnya di siang hari. Atau ada kesalahan yang lain, atau ada utang piutang. Sebaiknya diperjelas dulu. Kalau misalnya kesalahannya adalah kesalahan yang dimaksudkan, adalah kesalahan terkait hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka dilihat apakah itu karena ketidaktahuan ataukah dengan penuh pengetahuan dan secara sadar meyakinkan dilakukan. Kalau sadar benar itu tahu, hukumnya tahu, kemudian dikerjakan, maka 3 alternatifnya. Ya, membebaskan budak, yang kedua kemudian memberi makan 60 orang miskin atau puasa 2 bulan berturut-turut. Turut-turut. Dan ini bukan pilihan, diambil yang paling sulit dulu. Karena pernah ada seorang, kalau kita raja lah ya, ini kisah nyata juga, seorang raja, tahu 3 hukum ini, tahu dia. Maka dia sengaja berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Sudah selesai, dia panggillah seorang mufti. Aku kecelakaan katanya. Kecelakaan, aku melakukan hubungan. Tolong Anda kumpulkan 60 orang miskin, saya mau berikan. Ya, apa kira-kira kafaratnya? Benar seperti itu? Kata muftinya, mohon maaf baginda, yang baginda simpulkan kurang tepat. Yang harus baginda lakukan sekarang adalah, mohon maaf, baginda harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal, ulangi lagi. Oh, kan hadisnya nggak seperti itu. Memang hadisnya mengatakan 3 pilihan, tapi pilihan itu sesuai dengan kadar yang ditetapkan bagi pelakunya. Kalau baginda kemudian menyimpulkan membebaskan seorang budak atau memberi makan 60 miskin, maka semua raja akan berlaku demikian. Karena dia punya kemampuan. Enak aja siang-siang berhubungan, habis itu kumpulin orang miskin, kasih. Ya, maka akan seenaknya syariat dipermainkan seperti itu. Paham ya? Baik, maka dari 3 pilihan ini, ada misalnya terjadi di zaman Nabi juga. Membebaskan budak, nggak punya kemampuan. Setelah itu, ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah, ya Rasulullah, aku nggak punya kemampuan untuk itu, fisikku lemah. Udah lemah, ngelakuin lagi gitu kan. Ya Rasulullah, nggak bisa aku. Ya sudah, kalau begitu berikan 60 yang fakir miskin. Ya Rasulullah, aku orang paling miskin di sini. Berikan 60 miskin, aku orang paling miskin. Nabi ketawa mendengar itu. Setelah ketawa, Nabi pulang ke belakang. Dari belakang Nabi bawakan kemudian makanan. Nih, buat kamu bawa ke rumah, nggak usah nanya lagi. Nih, bawa ke rumah. Jadi, kalau memang itu yang terjadi, kemudian coba lihat. Pertama bertobat dulu kepada Allah. Bertobat. Ya, sampaikan kemudian permohonan ampunan kepada Allah dengan tobat yang benar, tangisi itu, minta ampunan kepada Allah. Kemudian lihat diantara itu yang bisa Anda kerjakan. Membebaskan budak itu nggak mungkin sudah tidak ada. Puasa yang Anda bisa kerjakan dicoba. Kalau kemudian Anda tak mampu dengan itu semua, maka Anda mencoba memberikan makanan kepada orang-orang miskin seperti yang tertera dalam riwayat-riwayat yang sahih seperti yang tadi kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan. Kalau kasusnya berbeda dengan ini, maafkan saya karena saya tidak tahu kasusnya secara spesifik seperti apa. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, benda, tempat, apapun yang pernah kita pakai, kita kunjungi dan bersaksi jika sudah pernah membawa atau digunakan untuk keburukan. Maksudnya, kalau Anda pernah bermaksiat, atau orang lain lah, jangan Anda. Kalau seseorang pernah berbuat maksiat di satu tempat atau menggunakan satu benda, apakah kalau bertobat benda itu dan tempat itu akan bersaksi lagi di hari kiamat? Akan maksiat yang pernah dikerjakan. Terkait dengan benda yang akan bersaksi, ada ayatnya. Bahkan tubuh kita juga ada. Di surah Yasin jelas, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Baik. Jadi mulut itu dikunci, yang bicara itu tangan bersaksi. Ya, sekarang di dunia aja tangan udah bisa bersaksi. Awas, sidik jari itu kan tangan. Udah bisa bersaksi. Siapa pelakunya? Yang megang gelas, ada sidik jarinya di sini. Kan? Hati-hati.
Kaki juga demikian. Tangan, kaki, semua bicara. Sekarang bicara udah kelihatan. Apalagi di akhirat, langsung bicara tangannya. Langsung bicara. Ya Allah, saya digunakan si fulan begini. Nanti tempatnya juga mengatakan. Kalau dipijak oleh kaki, kaki bicara. Kalau dipegang tangan, itu benda bicara yang dipegang tangan. Apa ayatnya? Jelas, antum hafal ayatnya. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu, ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbara. Maka pada saat itulah semua tempat di bumi yang dipijak, semua keadaan mengabarkan kepada Allah apa yang terjadi dengan itu semua. Tidak akan ada yang tersembunyi. Kalau baik dikatakan baik, sekecil apapun walaupun lebih kecil dari atom. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau buruk ditampakkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukannya ditampakkan, semua bendanya bicara. Bicara. Hati-hati. Bicara. Awas di kantor, meja yang jadi kemudian tumpuan komputer. Tangan Anda mengetik di situ. Masuk angka nggak benar. Sesuatu yang curang. Angkanya berubah. Hati-hati, salah. Anda dapat gaji berubah. Gaji 172, hilang satunya, 72-nya muncul. Ya, hati-hati. Gaji 53, 53-nya tertulis tambah 5 lagi misalnya kan. Nah, itu nggak benar. Nanti itu akan bersaksi, tangannya bicara, komputernya bicara, semua bicara. Dan memberatkan timbangan di akhirat nanti dalam keburukan. Semua. Anda jalan di mobil bermaksiat. Awas, hati-hati. Mobilnya mobil dinas, fasilitas-fasilitas negara, tanpa izin dipakai kebutuhan pribadi. Awas, itu bicara nanti. Kemudian Anda tobat, ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah. Ya Allah saya salah hitung. Ya Allah saya salah tempatkan. Ya Allah salah saya begini. Ya Allah saya salah begitu. Ya Allah saya begini. Salah, tobat. Begitu Anda selesai tobat, Ustaz, apakah tempat itu bersaksi lagi di akhirat nanti? Apakah benda itu akan bersaksi lagi di akhirat nanti? Ada dua kondisi. Kondisi pertama, tobatnya bila diterima oleh Allah, gugur semua kesalahannya. Tapi Anda akan berhadapan dengan Allah sendirian. Ditutup semua. Anda berhadapan dengan Allah sendirian. Nah, saat ditutup inilah teman-teman sekalian, disampaikanlah semua benda-benda bersaksi kepada Anda. Ditampakkan. Kamu pernah bermaksiat di sini. Pernah bermaksiat di sini. Bendanya bicara semua. Tapi ditutup dari orang lain. Hanya Anda dengan Allah saja. Ditampakkan oleh Allah, setelah itu disampaikan kepada Anda. Semua ini aku hapus dan aku ampuni semua dosa-dosamu. Ditempatkan Anda ke surga. Itulah sayangnya Allah kepada Anda, hanya ditampilkan kepada Anda untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas dan tidak ada yang sia-sia dari taubat. Makanya taubat. Jadi ketika ditampakkan pun hanya Anda yang tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, betapa luas rahmat Allah. Itulah faidahnya taubat. Sebab kalau nggak begitu kadang-kadang nggak kerasa. Sama Anda berbuat salah, ada CCTV nih. Bos Anda melihat. Tanpa sepengetahuan karyawan Anda dipanggil Anda ke ruangan bos Anda. Dikatakan, kamu berbuat salah ya. Ya saya mohon maaf bos, saya salah gini-gini. Betul. Ini CCTV-nya, ini kan perbuatan kamu kemarin. Ya, sudah, saya sudah lihat kamu menangis kemarin. Saya sudah lihat kamu mengakui ke istri kamu kemarin. Istri kamu bicara dengan saya. Sudah, saya maafkan, jangan diulang lagi. Ini antara saya dengan kamu. Ini saya hapus semuanya. Sudah, nggak ada orang yang bisa akses lagi. Kamu bagus, sudah mengakui kesalahan. Gaji kamu saya naikkan. Sudah, sekarang nikmati dengan keluarga. Dia cerita sama temannya, besoknya temannya berbuat salah juga gitu kan. Nah, ini keliru. Paham ya? Ini kondisi yang pertama, supaya Anda sadar rahmat Allah begitu luas, ditampakkan. Yang kedua, dihapus semua, sudah. Yes, habis semua. Habis. Tutup. Jadi begitu dia tobat, benda nggak bicara lagi, tempat nggak bicara lagi, selesai aja, habis semuanya, habis, selesai. Ya, sudah. Begitu dihisab, bahkan ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ada. Apa tidak pernah kita berpikir sejenak tentang orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi? Enggak pernahkah Anda membaca kisahnya Umar bin Khattab? Tidak pernahkah Anda membaca kisahnya misalnya Jundub bin Junadah menjadi Abu Dzar Al-Ghifari? Pernahkah Anda kena dengar kisahnya Khalid bin Walid? Bukankah mereka orang-orang yang pernah menentang Nabi sebelumnya? Pernahkah mereka bermaksiat sebelumnya? Pernahkah mereka kemudian maksiatnya lebih dari apa yang dikerjakan orang sekarang? Tapi pernahkah Anda mendengar kisah di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ada nama mereka di situ? Dan dihapuskan oleh Allah semua kesalahannya tanpa ditampakkan kembali. Maka pertanyaannya apa amalan mereka setelah itu? Amalan mereka setelah bertobat, mereka meningkatkan takwa kepada Allah. Karena itu di surah Al-Anfal ayat ke-29 Allah berjanji, siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan nukaffir anhu sayyiatihim. Allah akan hapus semua kesalahannya, hapus.
Hapus, 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 hapus sampai tidak bersisa sama sekali lagi. Maka dihapuskan keseluruhannya, menghadap kepada Allah tanpa diungkit-ungkit kesalahannya, langsung kemudian dengan hisab amalannya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang demikian juga yang suka menutup aib orang lain. Ya, tutup aib juga di rumah tangga. Bu ya, mohon maaf saya sebutkan ke ibu karena di surah An-Nisa surah keempat ayat 34 itu disebutkan di antara sifat perempuan itu ya disebut dengan nisa. Apa di antaranya? Karena gemar menceritakan apa yang dirasakan. Nah di ayat 34 itu ada anjuran. Kata Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang baik itu, istri yang baik, menjaga nama baik keluarga dan suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Jadi kalau ada aib di rumah jangan dibuka, Bu. Kata Allah, saya sudah tutup. Jadi kalau ada yang menyebarkan aib rumah tangga Anda keluar, yang disalahkan jangan yang menyebarkan. Anda dulu istighfar, kenapa Anda buka? Kata Allah, saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Kalau kamu tutup, saya tutup sampai kiamat. Cuman kamu buka sekarang. Akhirnya direpot lagi. Masalah Anda di rumah sudah selesai, di luar rumah obrolan jadi banyak. Oh, hati-hati nih, hati-hati. Kadang-kadang judulnya pengajian, memang pengajian, tapi yang dibicarakan bukan materi pengajian. Pengajian belum dimulai, tanya jawabnya sudah berlangsung. Ya. Ukhti apa kabar? Ukhti. Baik. Kamu bagaimana? Sehat. Keluarga? Baik. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salat tarawih yang lebih utama itu dikerjakan secara berjamaah atau secara sendirian? Berjamaah. Berjamaah. Dalilnya pertama dalil umum. Salatul jamaati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan pahala 27 rakaat. Yang kedua, perbuatan Nabi itu sesungguhnya memuliakan sholat jamaah. Maka Nabi ke masjid hari pertama orang makin banyak. Ke masjid kedua orang tambah banyak. Ke masjid ketiga tambah banyak lagi. Karena semakin banyak, besoknya Nabi nggak ke masjid. Subuh-subuh Nabi keluar mengatakan, aku tahu kalian tunggu-tunggu aku tadi malam. Kalau aku melihat kalian banyak beribadah ke masjid, aku khawatirkan ini kemudian dijadikan wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah pencemburu. Begitu orang-orang sudah senang dengan ibadah, Allah tidak ingin orang berbelok kepada dunia lagi. Nah, itu di antara sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemudian Nabi putuskan selanjutnya di rumah. Alasan ke rumahnya bukan ingin sendirian, tapi untuk menghindari jadi beban untuk umatnya. Maka ulama menyimpulkan dalam kaidah usul fiqih dari kondisi ini, yang pertama menyimpulkan bagus, Umar bin Khattab. Di zaman Umar disimpulkan, oh dilihat nih kenapa orang pada ke masjid masing-masing. Ada yang masing-masing, ada yang jamaah di sini. Umar disatukan. Laki-laki diberikan imam sepulan, perempuan diberikan imam sepulan. Terpisah kemudian jadikan berjamaah, semua menyatu. Dari masanya Umar itulah kekinian sampai sekarang berjamaah. Jadi kalau bisa berjamaah itu diutamakan dibandingkan dengan sendirian. Salat yang disebut dengan qiyam. Sifat Nabi saat qiyam itu tenang. Tenang, nyaman, berhenti sejenak di setiap 2 rakaat, berhenti, baca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau mencintai orang-orang minta maaf. Engkau maha pemaaf, maka aku mengakui aku banyak salah. Aku minta maaf ya Allah, aku minta ampun, ampuni dosa, aku minta. Anda ingat-ingat dosa-dosa Anda, mumpung di Ramadan. Mumpung Ramadan, minta. Dosa pada ayah, dosa pada ibu, dosa pada tetangga, dosa pada kerabat. Astagfirullah. Mengalir air mata Anda, maka berlaku hadis Al-Bukhari, nomor hadis 37. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan kemudian dia lakukan karena Allah mencari pahala, dia bertobat di sela-selanya. Begitu tobat, jatuh air matanya, diampuni semua dosa-dosanya, gugur semuanya. Maka bacaan Nabi bergetar kepada jiwa. Salatnya tenang, istirahat di setiap 2 rakaat. Ketenangan yang melahirkan kedamaian dalam jiwa berpengaruh kepada ruh. Maka disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Di tarawih itu bukan nama sholatnya, tarawih itu sifatnya. Kalau ingin sholat tarawih, dipopulerkan oleh ulama tarawih. Kalau ingin sholat malam di malam Ramadan, tunaikan dengan tenang. Tenang, nyaman, jangan buru-buru. Santai, supaya ada getaran ke jiwa. Cari imam yang bagus, imam yang khusyuk, membuat Anda enak dalam mendengarkan bacaannya. Setiap mendengar bacaan, ada getaran pada jiwa Anda. Sujud lama, taubat, enak. Disebut dengan tarawih. Itu yang dimaksudkan. Di tarawih itu sifatnya. Jadi jangan sampai terjadi Anda sholat 23 rakaat misalnya cuma 10 menit, yang 11 1 jam. Yang 23 10 menit. Allahu Akbar. Paham ya? Ustadz, bagaimana saya menemukan imamnya bagus sekali, bacaannya enak. Cuman suratnya kadang-kadang membuat saya gelisah. Allahu Akbar. Alif Lam Mim.
Astagfirullah. Malam pertama. Ya kan? Udah gelisah-gelisah tiba-tiba Allahu Akbar. Cari niatkan niat. Kalau sudah niat, yang berat akan ringan. Yang ringan tak akan terasa. Tapi jadi imam pun lihat keadaan makmum. Makanya setiap imam dicontohkan oleh Nabi berbalik. Lihat makmumnya. Lalu dikatakan istau. I'tadilu. Sawu sufu. Fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis salah. Ini kalimat-kalimat isyarah. Dalam hadis itu, dalam bahasa fikih terdapat dua tuntunan. Ada kalimat namanya hakikah. Kalimat hakikah itu langsung diucapkan sesuai dengan bahasanya. Jangan dirubah-rubah. Kalau Arab, sudah jangan dirubah. Seperti adzan. Adzan itu sudah hakikah, kalimatnya seperti itu. Tauqifi. Sudah diberikan langsung. Jadi jangan dirubah-rubah, jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan perasaan ke hati nggak nyaman, kedengarannya nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke hatinya enak. Ada getaran di jiwa. Bahkan terasa yang di Quran surah 8 ayat ke-2 itu terasa. Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar jiwanya. Begitu dengan suara adzan ada getaran di jiwa. Kalau coba Anda terjemahkan, getaran jiwa itu hilang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Betawi roba, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Ke Bandung, Allah anu agung, Allah anu agung. Gak ada getaran di jiwa. Sama, bacaan Quran juga begitu. Jadi kalau Anda mampu membaca Quran, baca dengan Qurannya. Terjemahan itu cukup baca dalam hati, lihat. Berusaha untuk baca, pahala banyak. Bahkan nama surat-surat pun dibacakan dalam bacaan Arabnya, walaupun ada terjemahan. Nggak bisa dia dibacakan dalam terjemahannya. Walaupun ada terjemahannya, nggak akan enak Anda. Coba deh antum, akhi, sedang murajaah. Nanya sama teman, murajaah surat apa? Sapi. Nggak enak kan tuh. Ente apa? Semut. Murajaah surat apa? Al-Baqarah. Masya Allah. Antum apa? An-Naml. Lain. Getaran kejiwaannya beda. Dia lagi ngapain? Murajaah. Baca Quran. Surat apa? An-Nisa. Tuh. Beda. Baca surat apa sih itu? Surat Mama. Mama. Lain kan? Nah, maka demikian kalau mau mimpin sholat berbaliklah. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Boleh menggunakan bahasa lokal yang dipahami. Makanya kalimat hadisnya berbentuk kalimat-kalimat umum yang kiranya bisa disampaikan dengan bahasa biasa. Jadi kalau belum paham dengan kalimat istawu, istaqimu, fala takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Ja'alu salatikum salatan muwadda'. Belum paham juga, lihatin semua. Lihat siapa yang hadir, lihat siapa yang sholat, petakan siapa yang sholat. Antum kelihatan. Ada orang sepuh yang nggak bisa berdiri lama, ada anak-anak kecil, ada orang mungkin mampir. Dia mau berangkat, dia yang nungguin pesawat, Anda petakan di situ. Setelah itu ingatkan mereka, Pak Ibu rapatkan safnya, luruskan, khusyukkan. Mungkin ini salat terakhir kita yang kita tunaikan. Enak mana, yang pertama atau yang kedua? Enak yang kedua karena terasa di hatinya ada getaran pada jiwa. Anda ucapkan dalam bahasa Arab, mereka nggak paham. Istau, sudah tahu. Jawab. Nggak nyambung. Nah, begitu sudah kelihatan siapa yang sholat, maka bacalah ayat-ayat sesuai dengan keadaan makmumnya. Kalau makmum nggak pandai, nggak bisa, nggak kuat berdiri lama, baca surat-surat yang pendek. Bukan aib baca surat pendek, justru di situ berpahala. Kalau kira-kira bisa kemudian berdiri lama dan sholatnya mendukung itu, subuh, isya, baca surat yang panjang. Jangan maghrib baca Al-Baqarah, subuh qul huwallah. Paham ya? Awas hati-hati, ini menyesuaikan karena Mu'adz pernah mengimami. Mu'adz ngimamin, Mu'adz bin Jabal. Bayangkan sholat maghrib, sholat isya, bacakan Al-Baqarah. Di belakang orang baru pulang kerja. Makmum di belakang. Begitu makmum di belakang, Allahu Akbar. Baca Al-Baqarah sampai tuntas. Begitu salam, kosong. Kejadian. Kata Mu'adz, pada munafik nih orang. Katanya munafik. Karena ciri orang munafik itu malas-malasan sholat isya. Gak terima orang datang ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, si Mu'adz tuh. Kenapa? Mu'adz nyebut kami munafik. Ya, padahal saya si Fulan disebut munafik katanya kan? Baik. Sebut misal. Setelah itu dipanggil Mu'adz jadi klarifikasi. Nah, ini klarifikasi kalau ada yang kurang tepat klarifikasi. Mu'adz, apakah benar kamu mengimami baca Al-Baqarah? Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu baca itu? Saya kan contoh Anda. Saya sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Siapa yang saya rasakan itu yang saya praktekkan. Wah, pinter.
Nabi lebih pintar. Kata Nabi, kamu benar ya Mu'ad. Tapi kan imamnya saya, makmumnya kamu. Kalau kasus kamu, imamnya kamu, makmumnya mereka. Nggak kuat keadaannya, maka sesuaikan dengan mereka. Paham ya? Baik. Cerita imam itu banyak lah, cerita imam banyak. Baik. Sama dengan cerita suami tanya kepada istri, ya. Mama, bisakah mama mengizinkan papa menjadi imam untuk mama? Boleh pak, Masya Allah. Mama senang sekali, Masya Allah. Alhamdulillah mah. Kalau imam harus ada berapa mah? Harus satu imam tuh, nggak boleh banyak. Kalau makmum boleh 2? Boleh. Oh senang banget sebelah sini tuh. Saya nggak teruskan Bu, saya nggak teruskan. Tenang aja ya Bu. Tenang. Belum selesai kisahnya, ntar kapan-kapan kita bahas. Teruskan. Masih ada waktu? 3 menit ya, 3 menit ya. Nanti insya Allah kita, di Ramadan insya Allah. Saya nanti ada waktu-waktu khusus kita di sini. Terutama 10 hari terakhir insya Allah saya di sini ya. Jadi kita nanti bahas hal-hal yang mungkin kita bisa bahas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhwat. Saya termasuk akhwat. Kalau akhwat itu banyak. Ukhti 1 perempuan. Saudariku 1 perempuan. Akhi 1 laki-laki. Ikhwan. Ikhwani banyak laki-laki. Akhwat banyak perempuan. Menyatukan perempuan dengan laki-laki ikhwah. Hubungannya disebut dengan ukhuwah. Berdasarkan nilai Islam, ukhuwah Islamiyah. Umur 18 tahun, lulus SMK, insya Allah hafalan Quran saya punya. Baik, Alhamdulillah. Saya dari keluarga sederhana, Alhamdulillah. Karena banyak orang-orang sederhana, insya Allah bisa masuk ke dalam surga. Karena bebannya nggak banyak, hartanya nggak banyak dihisab, banyak bisa beribadah, banyak bisa puasa, banyak bisa bangun malam. Insya Allah Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Insya Allah saya istiqamah ingin menikah. Alhamdulillah. Wah ini yang repot nih. Baru saya bahas imam. Saya teruskan nggak nih ya? Kayaknya viral nih. Ya, insya Allah saya istiqomah ingin menikah. Kalau saya boleh minta, mau ke Ustaz jadi imam saya. Mas, sini. 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 Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahwat, umur 18 tahun, lulus SMK. Insya Allah hafalan Quran saya punya. Saya dari keluarga sederhana. Insya Allah saya istiqomah ingin menikah. Kalau saya boleh minta, maukah Ustadz jadi imam saya? Terima kasih. Saya jujur kan? Ya. Gak apa-apa. Ini yang nulis saya bawa ya. Nanti saya minta istri saya baca. Bah. Alhamdulillah. Kalau mau Ramadan begitu. Ya. 2 tahun lalu saya di mobil juga gitu. Ustadz, apakah di bulan Ramadan boleh berlangsung lamaran? Saya baca serius di ujungnya. Kalau boleh, kapan Ustadz main ke rumah? Katanya. Baik, sudah. Ya, semoga Allah muliakan semuanya. Anda doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya keluarga ya. Nanti saya kasih lihat istri saya dulu, nanti dijawab. Cuman saya simpan dulu karena istri saya 2 hari ini mau melahirkan. Ya. Saya khawatir dibaca malam ini, lahiran malam ini. Sudah, amanat saya banyak. Ya. Dan itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, selama saya hidup sangat jarang saya melihat orang tua saya yang salat wajib. Semoga Allah memberikan hidayah dan kita mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua Anda, dan semoga Allah melembutkan hati orang tua Anda untuk menunaikan salat. Tolong solusinya Ustaz agar orang tua saya mau melaksanakan ibadah kepada Allah, dan tolong
Didoakan Ustaz agar jemaah membantu mengaminkan. Insya Allah. Pertama buka Quran surah ke-16 ayat 125. Paling kanan di pertengahan agak sedikit ke bawah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah menyampaikan, ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu, ajaklah siapapun yang belum kenal, yang jauh, yang bermaksiat, yang punya banyak dosa, yang engkau lihat dia kurang baik di hadapan Allah, dan Allah titipkan engkau mengenal dia. Ajak. Apakah itu tetangga, apakah itu kerabat jauh, apalagi itu orang tua sendiri. Bil hikmah, dengan cara yang bijak. Apalagi orang tua. Jangan kasar, jauhi celaan-celaan. Saya mau katakan begini ya. Orang tua yang beda agama saja dengan anaknya, itu diminta oleh Al-Quran supaya anaknya yang muslim tetap berbuat baik dalam konteks hubungan dunianya. Buka Quran surah 31 ayat 15, paling kiri sebelah atas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalaupun orang tuamu belum berislam, kau sudah Islam, jika mereka mengajak-ngajak untuk beribadah kepada agama mereka, maka engkau tolak dengan keadaan, dengan cara yang lembut. Fala tuti'huma. Tolak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan engkau kemudian memutus hubungan dengan mereka dalam urusan dunia. Jadi kalau Anda punya kelebihan bagi, ada makanan bagi, ada gaji, berikan. Ya, berikan yang terbaik. Sakit tengok, kalau perlu carikan rumah sakit yang terbaik. Dampingi. Kalau ditanya, kenapa kamu begini nak? Padahal kita beda. Ma, inilah yang Allah perintahkan pada saya untuk berbakti pada mama. Ini yang agama saya perintahkan untuk membuktikan Islam itu lembut. Ini yang Rasulullah perintahkan. Yang sering dicela, yang sering dibilang teroris, yang sering dibilang ekstrim, yang sering dibilang garis keras. Ini mah. Ini yang dibuktikan. Sampai kemudian jatuh tangisan air matanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka demikian, jika ada orang tua misalnya terlihat belum maksimal salat malamnya, maka yang pertama dilakukan pada orang keras, yang pertama kali cara bijaknya mendoakan. Keras itu lawan dengan lembut, jangan dilawan dengan keras lagi. Al hadidu bil hadidi yuflah. Batu dengan batu bisa hancur nanti. Jangan dengan kekerasan. Ada orang tua belum sholat, antum datang, mama neraka. Itu tidak baik. Fir'aun makhluk paling jahat di bumi, ngaku Tuhan, hobi nyembeli orang. Datang Musa dengan Harun mau berdakwah, kalimat pertamanya doa sebelum berangkat. Rabbi syrahli wa yassirni wahlul 'uqdatan yafqahu. Bangun tahajud malam, sujud. Jatuhkan air matanya. Ingat ibu yang telah melahirkan, ingat ibu yang mengandung, ingat ayah yang berbuat baik dengan peluh keringatnya. Minta sama Allah yang khusyuk. Ya Allah, beliau ayah saya. Ya Allah, itu ibu saya yang mengandung saya, yang melahirkan saya. Saya mohon jangan pisahkan di akhirat, nanti satukan kami di surga. Ya Allah, mohon ya Allah. Mohon ya Allah, muliakan orang tua saya. Ya Allah, mohon ya Allah, tanamkan hidayah di malam ini kepada jiwa ibunda saya. Ya Allah, engkau berjanji jika ada hambamu bermohon kepadamu, engkau akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Engkau katakan minta kepada Rabbmu, aku akan kabulkan. Maka hamba memohon kepadamu ya Allah. Alirkan air matanya. Minta. Jika dengan permohonan ini, air mata yang mengalir ini, ketulusan aku mohonkan, belum mampu mengabulkan, tunjukkan kepadaku di malam ini ya Allah, dengan cara apa lagi aku mesti bermohon kepadamu. Minta dengan kelembutan. Minta. Nah setelah itu, besoknya berikan bakti terbaik untuk orang tua. Sampaikan, ya, kebaikan-kebaikan bagi mama ini ada rezeki. Alhamdulillah, sejak meningkatkan sholat, Allah tambahkan rezekinya. Mudah-mudahan keluarga kita juga dijaga sholatnya Maya. Kalau awal-awal belum menerima nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti terus. Setelah itu putar ceramah-ceramah khusus tentang keutamaan sholat. Ya putar aja, bawa di kamar, perdengarkan, beli buku-buku tentang keutamaan sholat. Ya simpan di tempat-tempat strategis. Satu saat akan dibaca. Dan lama-lama akan paham. Nggak usah antum mintakan ke orang tua, nggak usah ceramai orang tua. Dengan cara-cara demikian. Nanti pelan-pelan dia akan mulai. Sedikit-sedikit. Malam-malam sholat di kamarnya. Ya, sholat. Tahajud bangkit. Malam di situ sholat, sampingnya sholat. Minta bermohon kepada Allah. Sholat. Ada ibu anda sholat. Malam samping bangun. Nangis. Ya Allah. Mohon sayangi mama ya Allah. Satukan kami di surga ya Allah. Jadikan aku anak yang soleh ya Allah. Ya Allah sehatkan mama ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan kepada mama ya Allah. Ya Allah berikan kemaslahatan pada ibu mama ya Allah. Minta. Sampai satu saat orang tua anda kemudian tiba-tiba berkedip air matanya.
berkedip matanya, kemudian mendengar suara Anda dengan remang-remang, lama-lama jadi kebiasaan, jatuh air matanya. Kasusnya berbeda, pernah seorang anak yang sulit, saya masih di Lebak Bulus pada saat itu mengasuh pesantren, tiba-tiba datang seorang ibu, terseduh. Anak saya nggak sholat Ustadz katanya. Ibu sudah ingatkan, sudah. Berapa kali? Berkali-kali. Sudah ibu nggak usah ingatkan lagi. Malam ini ibu pulang, ibu sholatlah. Kemudian ibu malam berdoa di sampingnya. Dia tidur berdoa. Minta pada Allah. Sampaikan, ya Allah, aku yang mengandung dia, aku yang melahirkan dia, aku khawatir berpisah dengan dia, jangan biarkan aku mendengar teriakan di neraka, ya Allah, sementara aku ke surga, kalau engkau izinkan. Aku mohon ya Allah, aku mohon, minta. Nanti kalau sudah 3 hari, coba ibu kesini lagi. Udah tahu apa yang terjadi? Begitu hari ketiga datang, suara kencang, masih jauh. Ustaz, bawa nasi uduk. Ya, saya masih ingat, saya masih terbayang. Datang kemudian, begitu datang bawa, ibu ceria sekali, alhamdulillah tadi malam anak saya sholat. Kok bisa, saya bilang. Rupanya malam ketiga itu terbangun anaknya, langsung dikejar ibunya, jatuh di pelukannya. Dipeluk erat, gak mau lepas dia. Maafkan saya mama, saya dengar doa mama katanya. Rupanya malam kedua dia bangun, dia dengar suaranya, cuman dia gak berani peluk. Dia malam ketiga dia lihat lagi, begitu dia lihat dia peluk, langsung dia peluk, dia katakan, maafkan saya mama, saya minta maaf, saya gak sholat. Memang kan saya gak sholat ini karena mama juga baru-baru sholat, papa sibuk katanya, kan gak pernah ngajarin saya sholat. Anaknya keluar kata-kata itu. Lu keduanya berpelukan, saling menangisi satu sama lain. Minta maaf, ibunya juga maafkan anak, maafkan mama, minta maaf. Besoknya dikirimlah anak itu ke pesantren. Diajarin sholat, kami kirimkan seorang santri. Diajarin sampai baca Quran, sampai menghafal Quran. Saya pamit sudah hafal kurang lebih 2 juz. Mungkin sekarang sudah 10-15 atau mungkin sudah hatam Quran anak itu. Dari mulai gak pernah sholat sampai jadi ahli Quran. Masya Allah. Semoga keluarga Anda pun demikian. Wah ini sudah agak lewat ini. 2 menit boleh? Ya, 2 menit untuk saya simpulkan. Yang ini sudah saya bahas. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, pertama tingkatkanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan karena Allah. Saya ini bukan orang yang terbaik yang mungkin Anda lihat. Banyak orang-orang baik di luar sana. Hanya mungkin Allah tutup kekurangan saya saat ini. Ya, karena itulah barangkali belum terbuka. Anda mungkin lebih baik di hadapan Allah. Ya, saya tidak tahu nasib saya seperti apa, tapi kita bisa saling mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalaupun saya doakan, saya sampaikan, selalu saya katakan di ujungnya, insya Allah, jika Allah menghendaki. Saya doakan Pak Prabowo, saya katakan insya Allah. Saya doakan siapapun, saya katakan insya Allah. Saya doakan yang baik-baik, insya Allah saya doakan insya Allah. Kalau Allah menghendaki kita semua. Jadi kita harus masuk kepada kehendak Allah. Kalau Allah ingin berkehendak kepada kita, maka ikuti semua tuntunannya. Maka kita saling mendoakan, semoga di penghujung bulan Sya'ban ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk bertobat. Itu penting, kemampuan untuk bertobat. Ya, saya di Tokyo kemarin, ya saya ingat tuh ya, kalau lagi jauh tuh kita safar tuh suka ingat dosa-dosa, ingat orang-orang. Ya, saya mau tidur, saya hampir tidur tuh 2 jam. Dan hampir setiap mau tidur saya nangisi gitu. Ya, kita tangisi diri kita sendiri, tangisi dosa-dosa kita. Tangisi juga teman-teman kita yang minta doa. Ya, kita minta mohon kepada Allah. Maka saya pun tidak banyak bermohon kepada antum semua. Ayo saling mendoakan. Saya nggak minta banyak. Saya minta apapun, tolong doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa kedua orang tua serta keluarga saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga diri baik-baik, belajar sebelum sampai ke Ramadan. Ya, kita tinggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Mulai sekarang perbaiki diri kita dengan baik. Sebentar lagi insya Allah tidak akan ada perbedaan seperti saya katakan. Ramadan tahun ini, 1 Ramadannya insya Allah bertepatan dengan hari Senin. Jadi kita tuh malam Senin, insya Allah akan memulai tarawih. Karena ketinggian hilal itu diprediksi di atas 5 derajat. Ya 5 derajat kurang lebih 48 menit 20 detik. Itu sudah cukup menjadikan malamnya untuk tarawih malam Senin dan Seninnya untuk menunaikan ibadah Ramadan. Kemudian yang ketiga, untuk yang sudah nanti ada perangkat yang 3 itu, Mushaf At-Taisir, kemudian ada buku MZN, ada buku Murajaah. Yang belum dapat untuk mushaf, ini kami ini berusaha mencetak. Insya Allah kata percetakan tanggal 10 Mei ini sudah ada 10.000 lagi. Kami begitu ada rezeki cetak. Nanti kita cetak 10.000 lagi. Kita ada target 10.000, kalau teman-teman pengen ikutan sama-sama, beramal baik, nanti masuklah ke yang nomor rekening untuk mushaf saja. Karena itu mushaf mau diwakafkan. Saya nggak mau berniaga dengan mushaf. Mushaf itu firman Allah. Ya, saya nggak bisa tangan saya untuk berniaga dengan mushaf. Kita beramal soleh saja. Kalau saya ada, saya juga sampaikan cetak. Jadi bersabar ya, yang ada mushaf. Kalau belum dapat, insya Allah aplikasinya siap. Jadi nanti aplikasi akan di-launching. Nanti mulai dari malam pertama Ramadan, hari pertama, sudah ada bimbingan setiap hari ya. Di Anda tidak harus ke masjid.
untuk mengikuti misalnya taklim 30 juz, karena saya pun tidak akan mengajarkan di masjid. Nanti baru intikaf 10 hari terakhir. Kalau 20 hari pertama itu program umum, taklim biasa, malam biasa, dan saya pun mohon maaf akan mengajarkannya nanti via bimbingan, ya. Nanti untuk kultum terkait Ramadannya ada di Trans TV, insyaallah setiap menjelang maghrib itu agak panjang, 20 sampai 30 menit. Jadi Anda bisa lihat setiap episode-episodenya di situ. Adapun terkait dengan yang kedua, nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan di waktu-waktu senggang. Nanti Anda bisa lihat jawaban-jawaban dari sini. Juga yang ketiga terkait dengan agenda Quran. Jadi nanti teman-teman niatkan, saya mohon niatkan, saya pengen hafal Ustaz, walaupun berapa juz atau 30 juz. Nanti setiap hari saya bimbingkan. Begini caranya, video pertama seperti ini, kedua seperti ini, dicek insyaallah. Nanti puncaknya saat iktikaf. Baru nanti akan dibuat untuk pendalaman-pendalamannya. Baik, yang ingin tanya-tanya info, mohon maaf 1 sampai 20 saya tidak akan mengisi taklim. Ya, saya tidak akan mengisi taklim karena memang taklim saya sudah diajarkan tentang Ramadan, keseluruhannya ada. Yang di TV ada, yang sekarang ada, sudah selesai. Ya, saya akan fokus pada 2 hal. Pertama, saya mau tobat selama 20 hari itu untuk memperbaiki diri dan melihat lagi catatan-catatan pelajaran saya. Barangkali ada yang tidak tepat, yang salah sehingga saya bisa perbaiki, ya, memperbaiki diri seperti para ulama dulu juga melakukan seperti itu. Yang kedua, saya harus menjaga keluarga saya, ya. Untuk istri yang baru melahirkan, saya juga akan fokus untuk merawat itu sehingga tanggung jawab sebagai seorang ayah di hadapan Allah pun itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Nanti 10 harinya terakhir, insya Allah saya berikan untuk antum dan insya Allah kita akan fokus untuk belajar-belajar lebih baik lagi. Ya, jadi mohon dimaklumi, mohon dimaafkan saya. Kalau ada waktunya luang kemudian nanti baru saya infokan kemudian. Jelas ya? Ya, termasuk pertanyaan yang tadi sudah saya masukin ke saku. Ya. Nanti saya perlihatkan istri saya insya Allah. Baik, ya. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Yang terakhir, insya Allah, pertama Ramadan ini ruangan sudah bisa digunakan. Ya, jadi insya Allah ke atas sudah enak, parketnya sudah dipasang di atas, jadi sudah nyaman, sudah enak ya. Jadi tinggal sedikit lagi, bawah ini sudah juga di keramik, nanti depan sudah disafkan, nanti insya Allah mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Nanti kalau ada info-info saya infokan, mungkin nanti ada bersih-bersih barang-barang untuk lingkungan, kan? Nanti kami sampaikan supaya kita lebih bermanfaat lagi. Ini mohon izin saya kumpulkan dulu, nanti saya minta staff saya untuk merangkumkan, ya. Dan kita akan jawab di kemudian hari. Baik, terakhir. Mohon didoakan untuk saudara-saudari kita di Bengkulu, ya, sudah menerima informasinya, kita update juga kondisinya. Dan kalau ada saudara-saudari kita di Bengkulu yang ada di sana, ayo kompak teman-teman, jangan putus asa, ini ujian. Mungkin Allah ingin kirimkan pahala, bukan ingin kirimkan hal-hal yang lain. Di teman-teman sekarang sedang diuji, ayo semangat teman-teman, kita juga nanti kita akan lihat kalau ada yang bisa kita lakukan. Yang saya paling bahagia, salutnya sebelum saya taklim ini, saya dapatkan berita dari mereka, tim kita di sana, justru yang diminta itu bukan materi-materi dunia, minta Quran. Quran. Ustaz, mohon kirimkan kami Quran. Dan dikirimkan tuh gambar madrasah sedang kena air gitu kan. Kemudian gambar masjid kena air. Ya demi Allah saya katakan Allah, saya kira mau minta dunia, minta obat, minta selimut. Ustaz minta Quran. Quran. Oke, mungkin kita bisa cetak nanti Salinat Taisir supaya kita bisa kirim ke sana insyaallah. Ya, mudah-mudahan ada tim kita nanti untuk berangkat dan memberikan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya al-ghafir al-ghaffar al-ghafur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah min kulli sayyi'atina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa'fu 'anna jami'a khati'atina. La tada'na fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha menelusuri segala kedalaman hati kami. Mohon ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan kami dari kotoran-kotoran noda-noda kami selama kami hidup sampai dengan malam hari ini. Allahumma jika ada satupun di antara kami yang hadir di majlis ini datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan ia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan pada saat ini, maka jangan biarkan ia meninggalkan ta'lim ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya. Kami mohon kepadamu ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb dengan segala keikhlasan amalnya ya Allah. Mohon angkat dan ringankan segala kehidupannya ya Allah. Allahumma hapuskan segala kesulitan-kesulitannya ya Allah, berikan kemudahan-kemudahan hidup kepadanya. Allahumma wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara kami yang pada malam hari ini sampai saat ini terlihat oleh utang piutang dalam kehidupannya, berikan rezeki yang luas agar dia dapat melunasi utang-utangnya.
Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami ya Allah tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun atau keluarganya, kerabatnya, tetangganya, mohon ya Allah angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin ihdina ya Allah, ihdina wa hdi zumala'ana wa hdi aqriba'ana wa jiwarana wa khasatan alladzina lam yahtadu ilal Islam. Nakhussuhum ya Allah, nakhussuhum bid-du'a, nas'aluka laka ya Allah, ihdihim siratakal mustaqim, ihdihim ya Allah liyashhadu ilal Islam wa liyahtadu ila dinil Islam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabbal Alamin. Terkhusus kami mohonkan bagi kerabat kami, famili kami, tetangga kami, kerabat kami yang belum bersyahadat sampai malam ini, yang belum berislam. Mohon ya Allah, berikan kekuatan pada mereka untuk bersyahadat, untuk berislam. Jangan pisahkan kami di akhirat nanti ya Allah. Satukan kami di surga sebagaimana Engkau satukan kami dengan mereka saat di dunia. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairul man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb, bersihkan hati-hati kami dari kotoran. Sucikan jiwa-jiwa kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Engkau pemilik hati kami ya Allah. Engkau pemilik jiwa kami yang bolak-balikan hati kami. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, wa khasatan ihdil kullal ma'asi, ihdil kullal 'asi, ihdil kullal 'asi ya Allah liyataqarrabu ilaik. Asli ahwalana wa asli zumala'ana. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, perbaiki keadaan kami agar lebih baik dalam beramal, dan maaf. Kami mohon maaf ya Allah. Kami mohon maaf kepadamu. Kami mohon ampun ya Allah. Kami bermohon khusus kepadamu ya Rabb. Berikan hidayah kepada para pelaku maksiat. Berikan hidayah kepada para pelaku maksiat agar mereka bertobat ya Allah sebelum wafat. Agar mereka bertobat sebelum wafat ya Allah. Allahumma taqabbal minhum taubatahum, taqabbal minna taubatana. Ya Allah, terima taubat mereka ya Allah, dan terima taubat kami ya Arhamar Rahimin. Terima taubat kami ya Allah. Idza kana hadhil lailah ya baqiyati ayamina faj'al baqiyata ayamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika malam ini adalah malam baru untuk membuka kehidupan kami yang lebih baik, maka jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Wa idza kana hadhil lailah ya akhiru hayatina faj'al ya Allah akhiru hayatina husnul khatimah. Ya Allah, jika malam ini adalah malam terakhir dalam hidup kami, dan kami mesti menemui ajal kami di malam ini ya Allah, maka mohon kepadamu ya Rabb, jadikan malam ini husnul khatimah. Jadikan malam ini husnul khatimah. Jadikan malam ini husnul khatimah. Waj'al ya Allah fi lisanina wa qawli lisanina kuna kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jika dalam keadaan sakaratul maut nanti, maka mohon kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fajib ya Allah kalimatan biqaulika ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab ya Allah seruan kami dengan kalimat-Mu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku ridha dengan amalan-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadilah hambaku yang saleh, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ishtaqna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ishtaqna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam na'ish ma'ahu ya Allah wa lam narahu fil manam. Allahumma atina al-fursata ya Allah naltaqi ma Rasulillah fi jannatikal firdaus. Ya Allah, kami merindukan perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Kami rindu dengan Rasulullah SAW. Kami rindu dengan Rasulullah SAW. Kami tidak pernah hidup bersamanya di dunia ya Allah, dan mungkin tidak pernah menatapnya dalam mimpi. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan kami kehilangan beliau di akhirat nanti ya Allah. Pertemukan kami dengan Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, izinkan kami berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadikan beliau menjemput kami ya Allah untuk ke surga, surga firdaus-Mu yang indah. Allahumma ya Allah ja'ailatana ya Allah ailatun salihah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang saleh. Jadikan rumah tangga kami sakinah ya Allah. Jadikan istri kami istri yang salihah, suami-suami yang saleh, anak-anak yang baik ya Allah. Satukan kami di surga bersama keluarga besar kami ya Allah. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Satukan kami ya Allah. Jadikan teman-teman kami di kantor teman-teman yang baik mengantarkan ke surga. Tetangga kami, tangga-tangga yang baik mengantarkan ke surga. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat, perselisihan ya Allah. Jauhkan kami dari hal yang buruk ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ya Allah, mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma ya Allah hillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam lana khairin wa rushdin rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian, ini adalah ta'lim terakhir yang kami sampaikan sebelum Ramadan. Dengan ini kita menutup dulu edisi ta'lim kita, dan kita lanjutkan insyaallah saat Ramadan nanti. Malam Ramadan insyaallah di malam Senin nanti kami akan membuka untuk kegiatannya dan memberikan pesan-pesan Rasulullah SAW untuk mengawali Ramadan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.